Bab 881 Kerja Sama Rapuh. Ketika Mu Chen menyerbu ke gerbang kegelapan, dia bisa dengan jelas merasakan kegelapan di sekitarnya mundur seperti gelombang pasang. Di luar gerbang sebenarnya adalah pemandangan yang sama sekali baru. Langit dan bumi diwarnai merah dengan lubang yang tak terhitung banyaknya menutupi tanah yang dipenuhi dengan tanda yang tampak menyeramkan. Jelas, pertempuran sengit pasti terjadi di sini. Ketika Mu Chen memasuki wilayah merah ini, tubuhnya langsung menegang dan cahaya ungu kemasan melintas di bahunya. Luka di bahunya sembuh dengan cepat dan dengan fisiknya, yang sebanding dengan Divine Beast, luka seperti itu praktis tidak menimbulkan ancaman baginya. Energi spiritual yang luas bergelombang di sekitar Mu Chen saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika dia tiba di sini, warna wajahnya berubah drastis saat dia menyadari bahwa di sebelah kanannya, ruang juga bergelombang saat siluet ramping keluar dari ruang terdistorsi dan muncul di hadapannya. Keduanya saling berhadapan dan memukau, sebelum wajah mereka segera berubah dan mereka dengan cepat mundur beberapa langkah. Mu Chen, siluet itu telah berseru, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, fakta bahwa Mu Chen ada di sini membuatnya sangat terkejut. Haha, jadi ternyata Nona santai. Setelah keterkejutan awalnya, dia dengan cepat menjadi tenang saat dia melihat Zantai Liuli dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. Ketika Zantai Liuli melihat senyum di wajah Mu Chen, dia juga memaksakan senyum. Tatapannya berkedip saat dia menyembunyikan ketidakpercayaan di hatinya. Dia jelas tidak mengharapkan Mu Chen untuk melewati formasi pertempuran 4 spiritual pada saat yang sama dengannya, melewati ujian itu dan tiba di sini. Bagaimana Mu Chen berhasil mengalahkan Black Tortoise Battle Wheel Spirit dengan 5 pasukan yang berantakan? Bagaimana dia berhasil mencapainya? Zantai Liuli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya saat dia menggigit bibirnya yang merah. Haha, sepertinya Nona Zantai sangat terkejut dengan kenyataan bahwa aku ada di sini. Mu Chen menatap Zantai Liuli sambil tersenyum. Dia menarik tangannya ke dadanya sambil mengejek Zantai Liuli. Yang terakhir jelas telah menipu mereka semua sebelumnya, dan jika bukan karena Mu Chen mengambil risiko dan dengan paksa menggabungkan 5 Battle Wheels bersama-sama, dia tidak akan bisa melewati formasi terlebih dahulu. Dan jika Zantai Liuli berhasil mendahului mereka, maka mereka akan digunakan olehnya dengan sia-sia. Rajamu mampu, jadi tidak mengherankan bahwa kamu bisa melewati formasi pertempuran kura-kura hitam. Zantai Liuli mundur 2 langkah saat dia membuat senyum paksa. Dia tidak membawa pasukannya bersamanya saat ini dan kultivasinya hanya di kelas 4 Sovereign. Dengan kekuatan sebesar itu, dia pada dasarnya bukan ancaman bagi Mu Chen, yang bisa mengalahkan Fang Yi. Tanpa pasukan Azurenya, Zantai Liuli praktis tidak memiliki apapun yang bisa dia hadapi untuk menghadapi Mu Chen. Lagi pula, dia tidak beragam seperti Mu Chen, yang tidak hanya berbakat dalam Battle Wheels, kultivasinya sendiri juga sebanding dengan seorang jenius seperti Fang Yi. Skema Zantai Liuli memang bagus. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Ketika Zantai Liuli mendengar kata-katanya, dia tersenyum pahit dan dengan terang-terangan berkata, perang berburu ditargetkan satu sama lain, untuk memulai, dan saya percaya bahwa pavilion surgawi saya dan domain Great Havenlau Anda adalah musuh. Jadi seharusnya ada rencana untuk saling bersekongkol, kan? Dengan kecerdasan rajamu, kamu mungkin tidak pernah percaya pada kata-kataku, bukan begitu? Pidato belak-belakan Zantai Liuli telah meninggalkan Mu Chen seseorang yang tak terduga saat dia menyipitkan matanya. Menurut apa yang kamu katakan, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika aku melakukan sesuatu padamu di sini, kan? Kami adalah musuh sejak awal. Bahkan jika kamu membunuhku di sini, tidak akan ada yang mengejutkan tentang itu. Zantai Liuli berkata dengan tenang. Betulkah? Sebuah cahaya dingin berkumpul di mata Mu Chen dengan niat membunuh samar-samar melonjak dalam. Itu karena Zantai Liuli adalah eksistensi yang sangat mengancam. Jangan melihat dia berada di tangan Mu Chen sekarang, jika dia memiliki pasukan Azurenya, maka bahkan Mu Chen tidak yakin bahwa dia bisa menghadapinya, bahkan dengan 5 pasukan. Zantai Liuli sedikit menyipitkan matanya dan dia dengan tenang berkata, tapi, aku percaya bahwa dibandingkan dengan membunuhku, warisan Kaisar Formasi Langit pastilah yang paling kamu inginkan. Karena beberapa alasan, saya tahu lebih banyak dari Anda, jadi jika Anda bekerja sama dengan saya, kami akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan warisan. Petik 2. Kerja sama. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan percaya pada Anda sekarang? Jika aku membunuhmu,
maka aku yakin tidak ada orang yang akan bersaing denganku untuk mendapatkan warisan Kaisar Formasi Langit, kan? Mu Chen mengejek sambil tersenyum. Ada terlalu banyak harapan di reruntuhan kematian. Saya percaya bahwa dengan kehati-hatian Rajamu, Anda tidak benar-benar percaya bahwa Anda dapat dengan mudah mendapatkan warisan Kaisar Formasi Langit, kan? Meskipun kita telah berhasil melewati formasi, siapa yang bisa menjamin bahwa ancaman sebenarnya tidak akan muncul? Zantai Liuli tersenyum dan tatapannya kembali menjadi percaya diri. Dia mengangkat wajahnya dan menatap Mu Chen. Menurut informasi yang aku tahu, Rajamu adalah orang yang tegas dalam membunuh. Jika Anda memiliki niat untuk membunuh saya, Anda akan bertindak sekarang daripada banyak bicara, kan? Petik 2. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia dengan tenang menatap Zantai Liuli dengan sedikit kejutan di hatinya. Ketenangan dan kecerdasan yang terakhir telah melebihi harapannya, tetapi dia setuju dengan kata-katanya. Seperti yang dia katakan, ada terlalu banyak tindakan pencegahan dan kegelisahan di tempat aneh ini. Meskipun dia telah berhasil melewati formasi, dia masih merasa bahwa ini adalah lokasi paling berbahaya di reruntuhan kematian. Dan Zantai Liuli memahami tempat ini lebih dari dia dan bahkan dia sendiri, memiliki beberapa kemampuan yang dapat membantunya. Karena itu, dia tidak bergerak begitu dia melihatnya. Jika kamu ingin bekerja sama, maka keluarkan sesuatu yang bisa aku percayai. Rasa dingin di mata Mu Chen berangsur-angsur menghilang, tapi dia masih menatap mata Zantai Liuli. Zantai Liuli dengan lembut menggigit bibirnya yang merah dan sempat ragu sejenak, sebelum berbicara dengan tatapan dingin, indramu tidak salah. Kami tidak akan bisa mendapatkan warisan setelah bergabung melalui formasi. Itu karena, menurut informasi yang saya terima, ini mungkin tempat paling berbahaya di reruntuhan kematian ini. Wajah Mu Chen berubah dengan alisnya berkerut saat dia berkata dengan suara serius, apa maksudmu dengan ini? 4 tentara spiritual bukanlah satu-satunya yang terinfeksi oleh aura jahat. Bahkan Kaisar Formasi Langit telah menderita invasi aura jahat dari klan Fin dalam pertempuran besar saat itu. Jadi, tempat paling berbahaya seharusnya adalah di mana Kaisar Formasi Langit, yang telah terinfeksi oleh aura jahat, berada. Wajah Zantai Liuli telah berubah sedikit muram saat dia melanjutkan, karena aura jahat, tubuh Kaisar Formasi Langit belum dihancurkan. Jika tebakanku benar, aku khawatir dia ada jauh di dalam, menunggu kita sekarang. Kamu mengatakan bahwa melewati formasi, kita telah memasuki zona kematian sebagai gantinya. Mu Chen mencibir. Itu karena, menurut kata-kata Zantai Liuli, jika Kaisar Formasi Langit telah terinfeksi oleh aura jahat dan kehilangan akal sehatnya, dia bukanlah eksistensi yang bisa mereka tangani. Tapi, saat ini, meski mengetahuinya, Zantai Liuli masih memilih untuk masuk. Mungkinkah ada yang salah dengan otaknya? Karena saya memilih untuk masuk, tentu saja ada peluang. Zantai Liuli memahami keraguan Mu Chen, jadi dia dengan samar berkata, saat itu, ketika Kaisar Formasi Langit menderita invasi aura jahat, dia telah membuat beberapa persiapan. Dia menyusun formasi pertempuran yang bisa menekan roh jahat di tubuhnya di kedalaman kehancuran maut ini. Oleh karena itu, roh jahat tidak dapat menggunakan tubuhnya untuk membuat kekacauan. Selama kita bisa sampai di sana, kita akan dapat sepenuhnya mengaktifkan formasi pertempuran itu untuk menekan roh jahat di dalam tubuhnya, memulihkan kesadaran kecil yang tersisa di Kaisar Formasi Langit. Pada saat itu, kita akan bisa mendapatkan warisannya. Mendengar penjelasan Zantai Liuli, wajah Mu Chen berubah goyah, karena dia bisa merasakan bahwa Zantai Liuli tidak berbohong kali ini. Ada beberapa kebenaran yang dipegang dalam kata-katanya. Tapi, tentu saja, Mu Chen tidak akan sepenuhnya percaya padanya karena ini. Setelah beberapa pertemuan mereka, Mu Chen mengerti bahwa Zantai Liuli sama liciknya dengan rubah. Bagaimana kita mengaktifkan formasi pertempuran itu? Mata Mu Chen melintas saat ia menunjukkan hal yang paling penting. Saya pernah mendapatkan teks kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Langit. Metode untuk mengaktifkan formasi pertempuran ditulis dalam teks kuno. Jadi hanya aku yang bisa mengaktifkannya. Zantai Liuli berkata tanpa nada yang bergelombang. Jadi, menurut kata-katamu, bukankah aku membutuhkan bantuanmu untuk mendapatkan warisan? Mu Chen tertawa. Dengan tepat, Zantai Liuli menganggukkan kepalanya, sambil mengabaikan nada dingin dalam tawa Mu Chen. Jangan berpikir untuk meminta metode dariku. Karena bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan memberitahu Anda tentang hal itu.
Hanya jika Anda bekerja sama dengan saya, kita berdua bisa menang. Petik 2. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melihat Zantai Liuli. Yang terakhir juga menatapnya tanpa rasa takut. Setelah lama mencari, Mu Chen akhirnya menarik kembali pandangannya dan merenung sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya. Kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tetapi saya akan mengatakan ini sebelumnya, jika saya menemukan sesuatu yang salah tentang Anda, saya akan segera mengklaim hidup Anda. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melawanku dengan kekuatan menyedihkanmu itu. Tanpa pasukan Azure, membunuhmu semudah membalikan tanganku. Zantai Liuli bisa merasakan niat membunuh dalam kata-kata Mu Chen, tapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyum cemerlang, sebelum mengulurkan tangannya yang adil ke arah Mu Chen. Kalau begitu, mari kita memiliki kerjasama yang luar biasa. Mu Chen tersenyum sambil berjabat tangan dengannya. Keduanya telah bekerja sama sekali lagi, kecuali bahwa kepercayaan di antara mereka hanya diketahui oleh mereka berdua. Bab 882 Kaisar Formasi Langit. Wilayah Crimson sunyi tanpa suara, bahkan tidak ada vitalitas sedikit pun di wilayah ini, seolah-olah itu adalah zona kematian. Kematian di dalamnya sepertinya sudah ada sejak zaman kuno. Suara mendesing. Deru angin tiba-tiba terdengar di wilayah yang mematikan ini saat dua garis cahaya muncul di cakrawala yang jauh. Mereka melintas di cakrawala dalam sekejap. Seiring dengan munculnya dua garis cahaya itu, kesunyian yang mematikan di wilayah ini akhirnya pecah, bersama dengan gelombang yang muncul di wilayah yang tertindas ini. Dua garis sinar cahaya secara alami adalah Mu Chen dan Zantai Liuli. Setelah menyelesaikan pembicaraan mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama sementara. Bagaimanapun, mereka berdua berhati-hati dan takut akan tanah yang tidak normal ini. Jika keduanya bisa bekerja sama, maka mereka bisa meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Namun, mereka berdua tidak banyak berbicara di sepanjang jalan. Mu Chen juga tidak mengambil inisiatif untuk berbicara tetapi mengikuti di belakang Zantai Liuli, membiarkannya memimpin. Jelas, meskipun keduanya telah memilih untuk bekerja sama, seseorang yang berhati-hati seperti dia masih tidak akan sepenuhnya mempercayai Zantai Liuli. Mereka berdua melakukan perjalanan tanpa kata-kata dan perjalanan mereka berlangsung selama hampir 10 menit sebelum Zantai Liuli mulai melambat dan wajahnya yang cantik menjadi semakin muram. Merasakan Zantai Liuli melambat, Mu Chen mengarahkan pandangannya ke kejauhan dan jiwanya bergetar ringan. Di kejauhan, wilayah merah berangsur-angsur menjadi gelap dan wilayah kegelapan tampak seperti penjara abisal dari jauh. Sebuah dasar batu bisa terlihat samar-samar di lubang hitam, di mana sosok kabur duduk di atasnya. Tekanan kuat memancar dari sosok kabur yang secara bertahap memenuhi seluruh ruang ini. Mu Chen dan Zantai Liuli sama-sama menghentikan sosok mereka dan tidak maju lebih jauh, mengarahkan pandangan mereka pada sosok kabur yang duduk di dasar batu dalam kegelapan. Setelah puluhan ribu tahun, akhirnya ada seseorang. Suara serak dan tua terdengar di wilayah kegelapan ini, menyebabkan kegelapan samar-samar beriak saat sosok kabur di dasar batu perlahan mengangkat kepalanya. Itu adalah wajah yang sangat dalam dengan jejak waktu memenuhi wajahnya. Kecuali, matanya tampak seperti lubang kosong ketika dia melihat Mu Chen dan Zantai Liuli. Bawahan ini adalah Kaisar Formasi Langit. Karena kalian berdua bisa melewati formasi 4 pertempuran spiritual yang ditinggalkan oleh bawahan ini, maka kalian berdua harus berbakat dalam cara Battle Wheel. Kesadaranku akan segera menghilang, dan warisan dari bawahan ini diserahkan kepada yang ditakdirkan. Siluet kabur berbicara dengan suara serak dan energinya tampaknya secara bertahap menghilang sebelum dia dengan lemah melambaikan tangannya. Kalian berdua, datang ke sini. Mendengar kata-katanya, tatapan Mu Chen dan Zantai Liuli berkedip, tetapi mereka berdua tidak bergerak dan mengarahkan pandangan mereka pada Kaisar Formasi Langit. Ketika siluet itu melihat Mu Chen dan Zantai Liuli tetap berdiri dan tidak bersemangat untuk menerima warisan, wajahnya yang kaku berhenti sejenak dan tidak berbicara. Dia perlahan bersandar di dasar batu saat tubuhnya semakin layu, seolah-olah dia secara bertahap menghilang. Namun, Mu Chen dan Zantai Liuli masih tidak bergerak. Siluet itu tidak membuat gerakan apapun dan wilayah ini kembali hening dengan suasana abnormal dan kaku yang menyelimuti wilayah ini. Keheningan mematikan berlangsung selama 10 menit, 20 menit. Tatapan Zantai Liuli berangsur-angsur berkerut saat dia melirik Mu Chen. Namun, yang terakhir tanpa disadari, menggelengkan kepalanya dengan lembut, jadi dia menekan keinginan di dalam hatinya.
Seiring waktu berlalu, siluet dengan lemah menutup matanya yang tampak seperti lubang hitam di kegelapan. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan cahaya jahat bersinar dari mereka. Wajahnya juga menjadi sangat menakutkan saat dia menatap Mu Chen dan Zantai Liuli. Suaranya yang tajam mengandung sedikit kemarahan saat terdengar. Kalian berdua benar-benar bisa menahan diri dengan sangat baik. Mendengar suaranya, baru saat itulah Mu Chen dan Zantai Liuli merasa lega ketika yang pertama tertawa. Saya harus mengatakan, Anda sangat tidak masuk akal untuk benar-benar melakukan tindakan semacam ini. Puff, ketika Zantai Liuli mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan tawa lembut saat dia melirik Mu Chen. Menghadapi roh jahat yang bisa menyerang tubuh Kaisar Formasi Langit, roh jahat itu telah berubah menjadi anak nakal di mata Mu Chen. Kaisar Formasi Langit, dengan menakutkan menatap Mu Chen dan wajahnya yang kaku sedikit berkedut saat dia dengan dingin berkata, anak nakal yang hanya ada di penguasa kelas 4. Kamu bahkan bukan semut di mataku, namun kamu berani bertindak kurang ajar di depanku. Petik 2. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang saat dia menjawab, jika kamu benar-benar mampu, kamu akan keluar untuk menyingkirkan kami. Apa perlunya berbicara banyak dengan kami? Kaisar Formasi Langit, dengan menakutkan menatap Mu Chen, sebelum dengan dingin mencibir, sungguh orang yang berhati-hati. Tetapi jika Anda ingin menunda waktu, maka lakukan sesuka Anda. Saya sudah menunggu selama puluhan ribu tahun, mengapa saya peduli dengan waktu kecil ini? Jika kalian menginginkan warisan orang itu, maka tidak mungkin tanpa menyingkirkanku. Mu Chen benar-benar mengabaikannya saat dia melihat Zantai Liuli dan bertanya, di mana formasi pertempuran yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Langit yang kamu bicarakan? Saat ini, Kaisar Formasi Langit jelas-jelas tubuhnya diambil alih oleh roh jahat. Meskipun Mu Chen tidak jelas kekuatannya, dia pasti tidak akan memasuki kegelapan begitu ringan. Karena itu, jika mereka ingin berurusan dengan orang ini, maka mereka hanya bisa mengandalkan formasi pertempuran yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Langit. Mendengar pertanyaannya, Zantai Liuli menyapukan pandangannya ke tanah dan setelah beberapa lama, dia dengan ringan merajut alisnya, tidak dapat menemukan jejak formasi pertempuran yang tertinggal. Mungkinkah formasi pertempuran telah dihancurkan? Zantai Liuli mengerutkan alisnya, tapi ini segera ditolak olehnya. Jika formasi pertempuran itu telah dihancurkan, maka roh jahat itu tidak perlu melakukan penipuan seperti itu untuk menggertak mereka dan bisa membunuh mereka berdua secara langsung. Tatapan Zantai Liuli berkedip ringan kemudian, sesaat kemudian, dia tiba-tiba melihat kegelapan dan melambaikan tangannya. Segera, energi spiritual tersapu dan aura hitam tersapu dari kegelapan di bawah. Seiring dengan aura hitam yang menghilang, situasi di bawah ini sepenuhnya terungkap di hadapan Mu Chen dan Zantai Liuli. Itu adalah pasukan patung. Mereka semua dipenuhi dengan tambalan batu di tubuh mereka dan berdiri diam. Tapi, samar-samar, ada niat membunuh yang menakutkan. Itu masih tetap bahkan setelah puluhan ribu tahun. Pasukan yang sangat kuat, Zantai Liuli dengan lembut memuji. Mereka bukan patung. Mu Chen menyipitkan matanya saat ia menyadari bahwa meskipun penampilan luar patung, ekspresi di wajah mereka tidak tanpa emosi. Ada beberapa emosi yang tertahan dalam ekspresi mereka. Pasukan ini mungkin adalah pasukan pribadi Kaisar Formasi Langit, pasukan terkuat di bawah komandonya. Saat itu, ketika dia menderita invasi roh jahat, pasukan pribadi ini telah menggunakan energi spiritual mereka untuk membantu diri mereka sendiri dan membentuk formasi pertempuran ini dalam upaya untuk menekan dan membunuh roh jahat. Zantai Liuli menghela nafas. Kami juga beruntung bahwa pasukan pribadi ini tidak berada dalam formasi 4 pertempuran spiritual. Kalau tidak, bahkan jika itu melemah setelah mengalami berlalunya waktu, kami masih tidak akan bisa melewatinya. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Setelah hati-hati melihat pasukan batu ini, tatapannya tiba-tiba bergetar. Dia melihat sepertinya ada lebih dari 10.000 helai cahaya abu-abu yang datang dari kepala pasukan batu. Untaian cahaya abu-abu itu telah menembus kegelapan dan telah berkumpul di bawah dasar batu, Kaisar Formasi Langit itu. Untaian cahaya abu-abu tampaknya menjadi alasan mengapa Kaisar Formasi Langit tidak bisa meninggalkan kegelapan ini. Dalam kegelapan, setelah melihat bahwa pasukan batu yang dia sembunyikan telah ditemukan oleh Zantai Liuli, wajahnya yang kaku sedikit berubah dan tatapannya yang menakutkan mulai berubah menjadi sedikit ganas. Hanya kalian berdua yang ingin mengaktifkan formasi pertempuran yang ditinggalkan oleh orang itu.
Kaisar Formasi Langit, dengan dingin mencibir dengan ejekan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa dengan mudah memusnahkan Mu Chen dan Zantai Liuli dengan satu hembusan nafas. Karena itu, dia tidak menempatkan mereka berdua di matanya sejak awal. Nona Zantai, aku mungkin harus bergantung padamu sekarang. Mu Chen memandang Zantai Liuli sambil tersenyum lembut. Zantai Liuli dengan lembut menganggukkan kepalanya, lalu menggenggam tangannya. Segel batu kasar muncul di tangannya dengan sekejap, hanya seukuran telapak tangannya, dengan tanda aneh yang samar-samar ditampilkan di atasnya. Mu Chen tidak asing dengan rune itu adalah Battle Rune. Selanjutnya, Mu Chen juga menyadari bahwa saat Zantai Liuli mengeluarkan segel batu itu, getaran tampaknya datang dari pasukan batu di bawah. Rajamu, segel batu ini dapat mengaktifkan pasukan batu. Tetapi itu membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar untuk mengaktifkannya, yang tidak dapat saya capai dengan diri saya sendiri. Jadi aku akan membutuhkan bantuanmu. Zantai Liuli tersenyum. Mu Chen sangat melirik Zantai Liuli. Gadis ini benar-benar berhati-hati, karena dia jelas khawatir setelah menghabiskan banyak energi spiritual, dia tidak akan mampu bersaing dengannya, jadi dia ingin mereka berdua bekerja sama. Tapi Mu Chen tidak memiliki pendapat tentang masalah ini, karena masalah terpenting saat ini adalah berurusan dengan Kaisar Formasi Langit. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya dan mengulurkan telapak tangannya. Segel batu melayang di kedua telapak tangan mereka. Energi spiritual yang tak terbatas langsung melonjak dari telapak tangan mereka, dan dengan cepat mengalir ke segel batu kuno itu. Berdengung, berdengung, seiring dengan mereka berdua tanpa henti menuangkan energi spiritual mereka di dalamnya, segel batu mulai mengeluarkan suara mendengung dan rune pertempuran yang redup di atasnya secara bertahap mulai menjadi cemerlang. Selanjutnya, ketika segel batu menjadi bercahaya, mata pasukan batu seperti patung di bawah juga perlahan mulai terbuka. Seketika, wajah Kaisar Formasi Langit di dasar batu berubah drastis. Bab 883 Kepercayaan. Berdengung, berdengung, di bawah kegelapan di bawah, pasukan batu lebih dari 10.000 secara bertahap membuka mata mereka yang telah tertutup selama puluhan ribu tahun saat segel batu menjadi bercahaya di telapak tangan Mu Chen dan Zantai Liuli. Ledakan. Pada saat itu, ketika mereka membuka mata mereka, langit dan bumi yang berwarna merah tua tampaknya telah bergetar dan battle wheel yang tak terlukiskan namun mengerikan menyapu seperti gelombang pasang yang menerjang keluar dari wilayah ini. Kehendak pertempuran itu seperti tombak tajam yang bisa merobek langit dan bumi. Kehendak pertempuran yang tajam ini telah jauh melebihi pasukan manapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Menurut spekulasi Mu Chen, pasukan ini mungkin tak terkalahkan di bawah Earth Sovereign Realm. Dikombinasikan dengan formasi pertempuran Kaisar Formasi Langit, itu bahkan mungkin bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign Bumi. Bahkan jutaan pasukan 9 meter lebih rendah dari pasukan batu ini yang berjumlah sekitar 10.000. Jadi orang bisa tahu seberapa dalam kesenjangan antara keduanya. Ketika pasukan batu telah diaktifkan oleh Mu Chen dan Zantai Liuli, wajah Kaisar Formasi Langit telah berubah terdistorsi dan cahaya ganas melintas di matanya yang cekung saat dia melihat mereka berdua seperti dia ingin mencabik-cabik mereka. Kalian berdua bocah. Kaisar Formasi Langit meraung ketika dia tiba-tiba berdiri dan cahaya hitam deras menyapu tubuhnya, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat. Gemuruh. Tetapi tepat ketika dia telah menyerang 100 kaki dari dasar batu, rantai logam di bawahnya bergemuruh dan menghentikan sosoknya yang maju. Dampak yang kuat bahkan membuat Kaisar Formasi Langit tersandung. Mu Chen dan Zantai Liuli mengarahkan mereka menatap dan melihat 4 rantai abu-abu di kaki Kaisar Formasi Langit. Rantai itu berwarna hitam keabu-abuan dan ditutupi rune. Rune itu awalnya redup, tetapi seiring dengan kebangkitan pasukan batu, rune di rantai secara bertahap menjadi bercahaya. Seiring dengan rune pada rantai yang menjadi bercahaya, rantai itu perlahan menyeret Sky Formation Emperor kembali ke dasar batu. Pada saat yang sama, bintik-bintik debu jatuh dari dasar batu, memperlihatkan rune padat yang secara bertahap berubah cerah. Kamu orang terkutuk, bahkan puluhan ribu tahun setelah kematianmu, kamu masih ingin menjebakku. Kaisar Formasi Langit berteriak saat wajahnya menjadi sangat terdistorsi pada saat ini, sebelum mengeluarkan raungan tajam. Segera, aura hitam menyapu keluar dari tubuhnya. Aura hitam itu sangat padat, seperti tinta yang bahkan merusak ruang di jalurnya.
Aura hitam pekat itu dipenuhi dengan aura jahat. Di bawah penghitung habis-habisan, Kaisar Formasi Langit, kekuatan tarikan rantai telah dilawan dengan paksa olehnya, dan seiring dengan aura hitam yang menyebar ke arah rantai, rune di atasnya mulai menimbulkan korosi. Seiring dengan korosi rune, Kaisar Formasi Langit berjuang dengan setiap langkah saat dia berusaha keluar. Mata cekungnya tertuju pada Mu Chen dan Zantai Liuli dengan kedipan ganas. Dia jelas bermaksud untuk mencabik-cabik mereka berdua. Melihat betapa uletnya orang ini, wajah Mu Chen dan Zantai Liuli mau tak mau berubah. Rajamu, jangan menahan diri lagi dan gunakan kekuatan penuhmu. Jika tidak, jika Kaisar Formasi Langit berhasil keluar dari wilayah penindasan formasi pertempuran, maka seluruh formasi tidak akan berguna. Zantai Liuli mendesak. Mu Chen dengan berat menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak benar-benar mempercayai Zantai Liuli, dia jelas tahu bahwa jika Kaisar Formasi Langit berhasil membebaskan diri, maka dia dan Zantai Liuli hanya bisa menyerah pada pikiran untuk melarikan diri. Mu Chen menggambar lingkaran dengan telapak tangannya sebelum menamparnya. Seketika, energi spiritual menyembur keluar seperti gelombang pasang dan telah mengalir ke segel batu tanpa ragu-ragu. Di sudut lain, Zantai Liuli juga tidak berani menahan diri dan telah menuangkan seluruh energi spiritualnya ke dalam segel batu. Berdengung, berdengung, seiring dengan mereka berdua menuangkan semua energi spiritual mereka, frekuensi getar dari segel batu meningkat saat kilau yang mempesona berkembang darinya menjadi lebih mempesona. Mengaum, seiring dengan perubahan pada segel batu, pasukan batu di bawah juga merasakan dorongan dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Raungan mereka begitu terkoordinasi sehingga bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Ledakan, ledakan, battle wheel yang lebih kuat keluar dari tubuh mereka dari segala arah, bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Cahaya yang mereka pancarkan dari tubuh mereka dengan cepat tumbuh dan berubah menjadi segudang sinar cahaya abu-abu. Adegan itu sangat spektakuler. Balok melesat melintasi cakrawala, sebelum memasuki ruang wilayah gelap dan ke dasar batu. Seketika, 4 rantai yang mengikat Kaisar Formasi Langit menjadi lebih kuat. Berdesir, saat rantai bergetar, perlahan-lahan menarik Kaisar Formasi Langit kembali ke dasar batu. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Kaisar Formasi Langit memerah saat dia melihat Mu Chen dan Zantai Liuli. Dia kemudian berteriak, "Aku pasti akan mengubah kalian berdua menjadi setitik debu hari ini." Ledakan. Seiring dengan teriakan, Kaisar Formasi Langit, cairan hitam mengalir dari matanya yang cekung yang tampaknya hidup dan cairan itu perlahan menggeliat di wajahnya, sebelum terbentuk menjadi rune hitam yang sangat aneh. Rune itu sangat tidak normal dan jahat sehingga terlihat seperti wajah yang menangis. Dikombinasikan dengan wajah Kaisar Formasi Langit, yang terdistorsi, itu membuat wajahnya terlihat lebih mengerikan saat ini. Berdesir, seiring dengan munculnya rune jahat, kekuatan Kaisar Formasi Langit melonjak saat dia dengan paksa menggerakkan kakinya dan mengambil langkah keluar angkasa, menuju wilayah terluar kegelapan. Saat melihat ini, Mu Chen dan Zantai Liuli mengertakkan gigi saat mereka menuangkan lebih banyak energi spiritual. Ledakan, ledakan, gelombang yang menakjubkan terus menyebar di ruang ini tetapi Mu Chen dan Zantai Liuli tidak berani bersantai dan memberikan semuanya. Selanjutnya, Kaisar Formasi Langit juga tidak ingin melepaskan kesempatan yang begitu baik untuk membebaskan diri. Dia telah disegel di sini selama puluhan ribu tahun. Jika bukan karena energi tubuh Kaisar Formasi Langit, dia akan lama menghilang. Namun meski begitu, jika dia terus disegel di sini, dia juga akan berubah menjadi abu. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membebaskan diri sehingga dia secara alami tidak akan menyerah. Oleh karena itu, Kaisar Formasi Langit, dengan panik menggunakan kekuatannya untuk melawan battle wheel yang luas yang dimuntahkan dari pasukan batu. Tatapannya tertuju pada Mu Chen dan Zantai Liuli, sebelum dia berkata dengan sinis, "Saya tidak percaya bahwa dua semut dapat bertahan lebih lama dengan energi spiritual kecil itu." Dia pintar dan tahu bahwa ada batas untuk kekuatan Mu Chen dan Zantai Liuli. Bahkan dengan kekuatan segel batu, jumlah energi spiritual yang habis untuk mengaktifkan pasukan batu sangat mengerikan. Jadi Mu Chen dan Zantai Liuli pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saat mereka berdua tidak bisa mempertahankannya, formasi pertempuran pasukan batu, yang telah lama berubah menjadi batu, juga akan melemah. Pada saat itu,
tidak ada yang bisa menghentikannya. Mendengar suara Kaisar Formasi Langit, hati Mu Chen dan Zantai Liuli tenggelam, karena mereka tahu bahwa kondisi mereka saat ini adalah yang terbaik. Seperti yang dikatakan, Kaisar Formasi Langit, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Jika kalian berdua menginginkan warisan orang itu, maka kita tidak perlu berjuang mati-matian. Selama kalian membiarkan saya keluar, saya bersumpah bahwa saya dapat menyerahkan warisan, tetapi warisan hanya dapat diperoleh oleh salah satu dari Anda, jadi siapa di antara Anda yang menginginkannya? Kaisar Formasi Langit tiba-tiba tersenyum ketika nadanya yang menyeramkan berubah sedikit lebih lembut. Tatapan Mu Chen dan Zantai Liuli melintas, lalu yang pertama tersenyum acuh tak acuh. Mengapa repot-repot menggunakan metode yang membosankan untuk membuat irisan di antara kita? Makhluk jahat sepertimu tidak punya kepercayaan. Jika kami membiarkan Anda keluar, saya khawatir hal pertama yang akan Anda lakukan adalah mencabik-cabik kami. Zantai Liuli juga tersenyum lembut. Rajamu benar, aku setuju dengannya. Melihat bahwa dia tidak bisa membuat irisan di antara mereka berdua dan malah diejek, raut wajah Kaisar Formasi Langit berubah menjadi jahat dan dia menatap mereka berdua dengan ngeri. Dia tidak lagi berbicara, tetapi mengedarkan semua aura hitam untuk merusak rantai. Kedua belah pihak telah jatuh ke jalan buntu dalam pertempuran tarik-menarik. Zantai Liuli melihat situasi yang kaku ini, sambil dengan lembut mengatupkan giginya. Rajamu, aku khawatir ini bukan jalannya, kita harus memaksanya kembali ke pangkalan batu sebelum kita dapat sepenuhnya mengaktifkan formasi pertempuran ini dan membunuh roh jahat itu untuk membangkitkan kesadaran sisa Kaisar Formasi Langit untuk waktu yang lama, kita untuk mendapatkan warisannya. Kamu punya solusi. Mu Chen telah erat merajut alisnya juga. Dia secara alami tahu bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi mereka jika ini terus berlanjut. Tapi selain dari ini, mereka tidak punya ide lain. Zantai Liuli ragu sejenak, sebelum dia berkata, aku punya metode untuk meledakkan kekuatan di segel batu ini. Saya hanya perlu seseorang untuk menyerangnya dan memisahkan pikirannya dari berurusan dengan rantai dan kita dapat bekerja sama dalam mendorongnya kembali ke pangkalan batu. Mendengar kata-katanya, alis Mu Chen berkerut lebih jauh saat dia melihat Zantai Liuli. Itu berarti seseorang perlu menghadapi Kaisar Formasi Langit. Tetapi dengan kekuatan mereka, tidak diragukan lagi itu adalah tugas yang sangat berbahaya. Siapa tahu, mereka mungkin dibunuh oleh Kaisar Formasi Langit. Mungkin Zantai Liuli ingin melihat itu terjadi. Di bawah tatapan berkedip Mu Chen, Zantai Liuli telah mengangkat wajahnya yang elegan dan menatap Mu Chen tanpa rasa bersalah sedikit pun di matanya. Nada bicara Zantai Liuli tenang saat dia melanjutkan, aku hanya mengeluarkan metode ini karena kita dipaksa oleh situasi. Jika rajamu berpikir bahwa aku mencoba merencanakan melawanmu, maka berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. Mu Chen menatap pupil berkilau Zantai Liuli untuk waktu yang lama, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke dalam kegelapan, lalu dengan samar berkata, aku akan mempercayaimu sekali ini. Mendengar suara tenang Mu Chen, tubuh Zantai Liuli sedikit gemetar saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan yang sedikit rumit. Itu karena dia tahu betapa berbahayanya itu baginya dan dia hanya perlu mengambil tindakan kecil dan dia bisa mendaratkan Mu Chen ke dalam situasi berbahaya. Namun meski begitu, dia masih memilih untuk mempercayainya. Meskipun dia telah mendapatkan kepercayaan Mu Chen dan banyak orang lain dengan rencananya, hati Zantai Liuli terasa sedikit lebih rumit kali ini. Kepercayaan di masa lalu adalah semua untuk rencananya, tetapi Mu Chen telah memilih untuk percaya padanya, meskipun mengetahui bahaya dan karakter liciknya. Melihat wajah Mu Chen, Zantai Liuli dengan lembut menggigit bibirnya yang merah, lalu dia sedikit menganggukkan kepalanya. Kalau begitu yakinlah, rajamu. Bab 884 bergandengan tangan untuk mengalahkan kejahatan. Setelah mencapai kesepakatan dengan Zantai Liuli, Mu Chen tidak ragu-ragu. Dia melirik yang pertama dan tidak berbicara lagi. Lalu sosoknya meledak. Lokasi yang dia tuju adalah, tentu saja, kegelapan. Pada saat ini, Kaisar Formasi Langit sedang melakukan tarik ulur dengan rantai dalam upaya untuk membebaskan diri dan melarikan diri dari selubung formasi pertempuran ini. Tapi ketika dia melihat Mu Chen mendekat, cahaya menyeramkan muncul di matanya saat dia menjilat bibirnya dan niat membunuh yang menakutkan memenuhi wajahnya. Brat, kamu benar-benar mencari kematian. Kaisar Formasi Langit, dengan sinis tertawa dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Aura hitam yang berkumpul di sekelilingnya kemudian melesat keluar.
Itu seperti asap bergulir dari aura jahat yang melonjak dan menyelimuti Mu Chen. Berdesir, melihat serangan mendekat, Kaisar Formasi Langit, alis Mu Chen berkerut erat. Tapi dia tidak melakukan tindakan defensif. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Phoenix emas ungu besar terbuka, kemudian, dengan kepakan, sosoknya meledak mundur dengan kecepatan tinggi. Meminjam tato Phoenix Wings of the True Phoenix, kecepatan Mu Chen telah mencapai ketinggian yang sangat menakjubkan. Itu adalah kecepatan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh penguasa kelas 5 puncak itu. Meskipun asap aura jahat yang bergulir memiliki momentum yang ganas, itu tidak bisa mengejar Mu Chen. Sebaliknya, saat dikejar, itu secara bertahap menipis. Itu karena energi yang tersimpan di dalamnya sedang cepat habis. Menonton adegan ini, tatapan Mu Chen ringan melintas. Kaisar Formasi Langit tampaknya sangat tertekan dalam kegelapan, bahkan serangan yang diluncurkan olehnya akan terus melemah. Itu mungkin karena diselimuti oleh formasi pertempuran. Tampaknya dengan menggunakan penindasan formasi pertempuran, bukan tidak mungkin baginya untuk menahan kekuatan Kaisar Formasi Langit. Jadi kamu hanya anak nakal yang hanya tahu bagaimana berlari seperti tikus. Melihat kecepatan Mu Chen, Kaisar Formasi Langit, sedikit terkejut, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan 5 jarinya yang layu dan pucat, lalu tiba-tiba mengetuk. Karena kamu sangat suka berlari, maka aku akan membiarkanmu berlari sampai kamu bahagia. Ledakan, seiring dengan 5 jarinya yang menunjuk, aura hitam di sekelilingnya dengan keras melonjak dan membentuk 5 ular iblis hitam besar dengan ukuran masing-masing sekitar 100 kaki. Ular ditutupi dengan sisik yang tampak menyeramkan dan jelek. Mereka dipenuhi dengan bau korosif yang bahkan menyebabkan tanda terdistorsi pada ruang yang ada di jalur mereka. Mendesis. Saat kelima ular iblis itu muncul, mereka mendesis dan menembus ruang dengan kecepatan tinggi saat mereka menyapu ke arah Mu Chen untuk menyelimutinya. Melihat 5 ular iblis, wajah Mu Chen akhirnya berubah. Dia pasti merasakan gelombang yang mengancam datang dari mereka. Meskipun ditekan di sini selama puluhan ribu tahun dan kekuatannya tidak dibandingkan dengan bahkan setengah dari puncaknya, Kaisar Formasi Langit masih merupakan gunung yang gigih bagi Mu Chen. Jika bukan karena kekuatannya yang sangat tertahan oleh rantai, dia mungkin bisa membantai Mu Chen dengan flip tangannya. Namun meski begitu, ketika dia mulai menggunakan kekuatan sejatinya, Mu Chen masih merasa terancam olehnya. Suara mendesing, sayap di belakang Mu Chen bergetar. Dia telah mendorong kecepatannya ke batas, meninggalkan bayangan saat ledakan angin yang menusuk telinga terdengar. Dia sudah tahu bahwa energi, Kaisar Formasi Langit, akan terus melemah dalam jangkauan formasi pertempuran. Jadi dia hanya perlu berputar-putar dan serangan, Kaisar Formasi Langit, akan terus melemah. Dan ketika itu melemah ke tingkat yang bisa dia tangani, Mu Chen bisa bergerak dan menghancurkan serangan itu. Taktik Mu Chen memang benar. Tapi dia telah meremehkan serangan Kaisar Formasi Langit kali ini. Kecepatan 5 ular iblis telah melebihi harapannya. Mereka tampaknya mampu menembus ruang dan melonjak dari segala arah setelah beberapa saat dalam upaya untuk membunuhnya. Gemuruh, ruang di sebelah kanan Mu Chen hancur terlebih dahulu dan seekor ular iblis menerkam. Ekornya seperti tombak iblis yang sangat tajam yang muncul di depan Mu Chen dengan gemerisik dan mengarah ke jantungnya. Sosok Mu Chen tiba-tiba berhenti saat hatinya bergetar. Cahaya keemasan muncul dari tubuhnya saat armor emas naga Phoenix muncul bersama dengan undulasi yang tidak bisa dihancurkan menyebar darinya. Mu Chen menyilangkan tangannya di depannya. Saat cahaya keemasan menyebar, itu seperti perisai emas yang menunggu ekor ular menyerang. Ledakan, bentrokan kedua belah pihak langsung menyebabkan kilauan terbang, bersama dengan bentrokan logam yang bergema. Ruang di mana kontak itu terjadi bergetar dengan riak yang terlihat. Suara mendesing. Sosok Mu Chen dikirim kembali beberapa ratus kaki dan lengannya, yang dilindungi oleh baju besi emas, telah menyerah. Rasa sakit yang tajam menyebar dari lengan Mu Chen, yang membuatnya merasa terkejut di dalam hatinya. Itu hanya serangan seperti cambuk dari ekor ular dan itu sudah sangat kuat. Dengan meminjam kekuatan penolak serangan itu, Mu Chen berhasil keluar dari jangkauan serangan ular iblis itu. Tetapi sebelum dia bahkan bisa menarik napas, ruang di belakangnya terkoyak saat ular iblis hitam lainnya dengan ganas menerkam. Tentang waktu, tatapan Mu Chen dengan cepat berkedip. Dia bisa merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, energi pada ular-ular iblis itu tidak seburuk awalnya. Selanjutnya,
dia juga tidak punya banyak waktu untuk menghindari serangan itu. Ledakan, saat pikiran melintas di kepalanya, Mu Chen tidak ragu-ragu. Energi spiritual yang tak terbatas menyapu seperti badai dari tubuhnya dengan kehendak pikirannya. Energi spiritual menyebar saat sosok cahaya kolosal muncul. Sosok itu memiliki matahari terik yang melayang di belakang kepalanya, seperti seorang Buddha agung, yang berdesir dengan gelombang energi spiritual yang kuat. Itu secara alami adalah Great Solar Unding Body. 3 energi matahari. Kedua tangan Mu Chen membentuk segel dan 3 matahari keemasan yang menyilaukan bangkit dari Great Solar Unding Body dan meledak. Cahaya keemasan menyapu seperti cairan emas, membuat Great Solar Unding Body bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya. Gemuruh. The Great Solar Unding Body melemparkan telapak tangan ke depan dan cahaya keemasan yang halus terbentuk menjadi kristal emas di lengannya. Kekuatan telapak tangan itu sepertinya bisa meratakan gunung. Ledakan. Telapak tangan besar yang ditutupi kristal emas dengan ganas berbenturan dengan ular iblis. Dalam kontak instan itu, ruang bergelombang dan gelombang benturan keras menyebar, mendatangkan malapetaka. Siluet besar dari Great Solar Unding Body segera dikirim terbang kembali dari undulasi dan lengannya meledak menjadi kilauan cahaya. Meskipun Great Solar Unding Body telah membayar harga dengan telapak tangan itu, ular iblis itu juga dihancurkan, direduksi menjadi kilauan cahaya hitam. Di dalam Great Solar Unding Body, Mu Chen menyeka jejak darah dari sudut bibirnya dan tatapannya berubah sangat serius. Dia praktis menggunakan kekuatan terkuat yang dia bisa dalam serangan sebelumnya. Tapi meski begitu, itu membutuhkan biaya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan menderita dampaknya. Meskipun membayar harga ini, dia hanya berhasil menyingkirkan ular iblis hitam. Tapi saat ini, ada 4 ular iblis lain yang berjalan mendekat, membentuk selubung dan memaksanya ke dalam situasi putus asa. Ketika Kaisar Formasi Langit benar-benar bergerak, dia telah menyebabkan Mu Chen berada dalam keadaan yang menyedihkan, sehingga kesenjangan antara kekuatan mereka terlihat jelas. Gemuruh. Ketika wajah Mu Chen berubah muram, ruang bergelombang di sekitarnya dan 4 ular iblis hitam lainnya menerkam, dengan panik menyelimuti dia dengan cara yang ganas. Kalian semakin lemah saat bertarung. Aku menolak untuk percaya bahwa kalian bisa membunuhku di sini. Meskipun ada bahaya yang mendesak, Mu Chen tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Sebaliknya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya ganas dan, saat berikutnya, Great Solar Unding Body membuat gerakan menggenggam. Pilar iblis Meru besar muncul dalam sekejap bersama dengan aura yang tidak menyenangkan. 3 matahari yang menyala-nyala di tubuhnya semakin bersinar. Mu Chen jelas telah mengerahkan kekuatannya hingga batasnya. Ledakan. The Great Solar Unding Body mengambil langkah dan menyerbu terlebih dahulu. Pilar iblis Meru besar membawa aura tak menyenangkannya dan menyelimuti seekor ular iblis. Ledakan pertempuran yang intens pecah di wilayah ini. Setiap pertukaran tunggal antara Mu Chen dan ular iblis itu akan menyebabkan retakan muncul di Great Solar Unding Body. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan menderita dampaknya dan bahkan lebih banyak darah menetes dari sudut bibirnya. Tapi sementara Mu Chen dalam keadaan menyedihkan, 4 ular iblis juga telah membayar harga yang cukup besar. Pilar iblis Meru besar akan dibanting ke arah mereka dan terus-menerus menghilangkan aura hitam di sekitar mereka. Ledakan. Ketika pilar iblis Meru besar dibanting sekali lagi, dengan energi spiritual yang tak terbatas mendesing, ular iblis terakhir akhirnya tidak tahan lagi, mendesis dan runtuh. Tapi sebelum runtuh, ia telah menggunakan ekornya untuk menyerang dada Great Solar Unding Body. Ledakan. The Great Solar Unding Body, yang awalnya tertutup retakan, juga tidak tahan dengan serangan itu dan telah runtuh juga. Seiring dengan runtuhnya Great Solar Unding Body, siluet Mu Chen telah terbang keluar dengan cara yang menyedihkan. Uff, seteguk darah keluar dari mulutnya. Wajahnya sedikit pucat dan sosoknya terlempar ribuan kaki sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Jauh di dalam kegelapan, ketika 5 ular iblis runtuh, Kaisar Formasi Langit, yang berjuang menahan rantai tampaknya telah merasakan sesuatu dan telah melemparkan pandangan gelap ke arah Mu Chen. Dia awalnya berpikir bahwa serangan sebelumnya akan cukup untuk menghadapi Mu Chen. Tetapi siapa yang menyangka bahwa seekor semut dengan kultivasi hanya di alam penguasa kelas 4 akan benar-benar berhasil mengambil serangan itu darinya. Serangan itu bahkan bisa membantai penguasa kelas 5. Kamu membuatku agak tertarik sekarang. Kaisar Formasi Langit mengungkapkan senyum jahat ke arah Mu Chen dan tanda iblis di wajahnya mulai menggeliat pada saat ini. Melihat senyumnya,
wajah Mu Chen berubah. Dia merasakan fluktuasi yang sangat mengancam saat ini. Ledakan, rune iblis di wajah, Sky Formation Emperor, tiba-tiba terbelah dan setengah dari rune berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang terbang menuju Mu Chen. Pada pemandangan ini, Mu Chen praktis tidak perlu berpikir. Dia mendorong kecepatannya ke batas sekali lagi. Pada saat yang sama, wajahnya sedikit pucat. Mungkinkah Zantai Liuli masih belum berniat untuk bertindak? Apakah dia mencoba membuat Mu Chen terbunuh oleh tangan Kaisar Formasi Langit? Jika itu masalahnya, maka dia harus membunuhnya, bahkan jika dia harus membayar harga yang mahal. Tepat ketika Mu Chen mulai mundur dengan panik, tatapan Zantai Liuli sedikit melintas di luar formasi pertempuran. Dia ragu-ragu sebentar, tetapi pada akhirnya, dia masih dengan lembut menghela nafas dan wajahnya berubah serius. Dia menggigit jarinya dan setetes darah merah jatuh ke segel batu. Tangannya kemudian dengan cepat membentuk segel dan dia menggonggong, meledak. Ledakan, seiring dengan kulitnya, segel batu kuno di tangannya benar-benar meledak pada saat ini. Bab 885 Kaisar Formasi Langit Nyata. Ledakan, ketika segel batu kuno di tangan Zantai Liuli meledak, seberkas cahaya melesat ke segala arah. Cahayanya begitu cemerlang sehingga bahkan menerangi wilayah merah ini. Suara mendesing, saat sinar cahaya menyebar, suara angin mendesing terdengar dari segala arah. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang dari lampu-lampu itu. Setiap seberkas cahaya juga sepertinya mengandung rune kuno. Rune itu membubung ke langit dan menyerbu ke dalam kegelapan, bergabung dengan sinar abu-abu cahaya yang datang dari kepala pasukan batu dan menyatu bersama. Berdengung, seiring dengan fusi, sinar cahaya itu dengan cepat membengkak pada saat ini dan Battle Wheel yang hebat meletus seperti gunung berapi yang tiba-tiba menyembur keluar. Cahaya yang kuat membubung ke langit dan benar-benar mengusir kegelapan di area ini, sebelum tenggelam ke dasar batu yang dipenuhi dengan rune. Basis batu kuno bergetar hebat pada saat ini dan rune telah sepenuhnya menyala, seolah-olah telah sepenuhnya terbangun. Berdesir, 4 rantai di dasar batu membengkak dan kilau yang berasal dari rune di rantai itu menyilaukan, dengan Battle Wheel yang menakjubkan mengisinya. Itu semua terjadi dalam waktu singkat. Kaisar Formasi Langit baru saja bergerak melawan Mu Chen dan, pada saat berikutnya, ketika dia melihat keributan besar yang datang dari bawah, ketakutan langsung menyembur keluar di wajahnya yang terdistorsi. Tidak, dia mengeluarkan jeritan saat setengah rune di wajah iblisnya dengan cepat menggeliat dan aura hitam korosif yang padat melonjak keluar dalam upaya untuk melawan kehendak pertempuran di rantai. Ledakan, tetapi formasi pertempuran di wilayah ini jelas telah sepenuhnya diaktifkan oleh Zantai Liuli. Itu sangat kuat, itu telah membagi setengah dari rune yang mencoba membunuh Mu Chen. Pada titik ini, Kaisar Formasi Langit telah menghabiskan energi di tubuhnya. Oleh karena itu, perlawanannya tidak efektif. Seiring dengan 4 rantai yang mengikat anggota tubuhnya, dia secara tirani ditarik ke dasar batu, yang dipenuhi dengan rune. Mengaum, Kaisar Formasi Langit, dengan keras meraung dengan matanya yang memerah. Dia telah merasakan ancaman fatal dan tahu bahwa jika dia ditarik kembali ke pangkalan batu, dia akan benar-benar terbunuh oleh formasi pertempuran. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan yang sebanding dengan kondisi puncaknya. Tapi tidak peduli bagaimana dia melawan, itu sia-sia dan siluetnya terseret dengan menyedihkan, sebelum dipaksa duduk di dasar batu kuno. Aku akan membunuh kalian berdua. Tapi pada saat itu, ketika diseret kembali ke dasar batu, Kaisar Formasi Langit tiba-tiba mengarahkan tatapan paniknya pada Mu Chen, sebelum dia mengeluarkan raungan. Rune wajah setengah iblis itu tiba-tiba dipercepat. Dia jelas berniat melakukan serangan bunuh diri. Ketika Mu Chen, yang dengan cepat mundur, melihat pemandangan ini, wajahnya berubah dan sayap Phoenix dengan cepat bergetar dengan energi spiritual yang melonjak di tubuhnya, meninggalkan bayangan di langit. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya serangan bunuh diri dari Kaisar Formasi Langit ini, dan jika dia terkena serangan ini, mungkin akan berakibat fatal, terlepas dari tubuh fisiknya yang kuat. Ledakan, garis hitam cahaya melesat dan ruang di jalurnya terkorosi. Mu Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengelak lagi, jadi dia telah memancarkan cahaya keemasan di tubuhnya. Armor emas naga Phoenix muncul sekali lagi dan di dadanya, tato naga sejati mengembara dan energi spiritual tak terbatas berkumpul di sekelilingnya. Saat ini, dia telah mengeksekusi semua cara yang tersedia untuknya sebagai persiapan untuk menerima serangan itu.
Meskipun dia tahu bahwa itu bodoh untuk menghadapi serangan itu, dia tidak punya pilihan yang diberikan kepadanya saat ini. Dia melihat cahaya gelap yang tampak lemah mendekatinya. Tapi tepat ketika Mu Chen mengeksekusi semua kemampuannya untuk menerima serangan yang mengerikan itu, sebuah jeritan terdengar di dasar batu. Kaisar Formasi Langit, diikat ke dasar batu. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala seperti cacing yang merangkak ke arahnya dan menutupinya. Aura hitam korosif di sekitar Kaisar Formasi Langit, dengan cepat menghilang pada saat ini dan separuh sisa rune wajah iblis mengeluarkan jeritan. Seiring dengan menghilangnya aura hitam, itu juga mulai menipis. Rune yang penuh sesak sepenuhnya menutupi Sky Formation Emperor. Pada saat itu, ketika dia diselimuti oleh rune, jeritannya yang menusuk telinga tiba-tiba berhenti. Rune wajah iblis di wajahnya juga menghilang pada saat yang sama. Pada saat itu, ketika rune wajah iblis menghilang, setengah dari rune wajah iblis yang tersisa juga mengeluarkan jeritan sebelum meledak. Itu hancur dan berubah menjadi kilauan cahaya hitam yang menutupi langit. Ketika Mu Chen, yang telah mempersenjatai diri sepenuhnya, melihat adegan ini, dia merasa sangat lega sebelum menyadari bahwa punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia tidak percaya diri untuk menahan cahaya gelap itu. Sebelumnya, dia hanya melakukan yang terbaik untuk mengambil risiko. Tapi karena dia tidak harus berjalan di atas pedang, itu tentu saja yang terbaik untuk Mu Chen. Mu Chen menyeka keringat dingin dari dahinya dan menyingkirkan pertahanan. Pada saat ini, suara angin mendesing terdengar dan Zantai Liuli telah terbang. Wajah Zantai Liuli juga sangat pucat, karena tindakannya sebelumnya pasti sangat melelahkannya. Terima kasih. Mu Chen memandang Zantai Liuli sambil tersenyum. Nada suaranya jelas lebih hangat dari sebelumnya. Jelas, Zantai Liuli telah mendapatkan sedikit lebih banyak kepercayaan darinya, karena dia tidak bergerak selama kerja sama mereka sebelumnya. Paling tidak, dia tidak waspada dengannya seperti sebelumnya. Zantai Liuli menggigit bibirnya, lalu tersenyum lembut. Sungguh jarang seseorang menyerahkan nyawanya di tanganku setelah ditipu olehku sekali. Karena itu masalahnya, maka kurasa aku tidak bisa mengecewakanmu, kan? Mu Chen tersenyum. Ini adalah kerjasama yang menyenangkan. Mu Chen tidak terlalu peduli dengan Zantai Liuli yang sebelumnya menipu mereka. Jika dia berada di posisinya, ada kemungkinan besar dia akan melakukan itu juga. Bagaimanapun, mereka hanyalah pekerja bebas di matanya saat itu. Tapi situasi saat ini tidak sama. Keduanya berada di perahu yang bisa dianggap sebagai kerjasama yang tulus. Karena Zantai Liuli tidak mengecewakannya dalam kepercayaan yang dia berikan padanya, itu membuat Mu Chen merasa jauh lebih baik tentangnya. Zantai Liuli sedikit menganggukkan kepalanya, sebelum melihat ke dasar batu dalam kegelapan. Dia bertukar pandang dengan Mu Chen dan mereka berdua dengan hati-hati terbang ke depan. Mereka mendarat 100 kaki dari dasar batu. Kedua siluet mereka berhenti di sana dan tidak sembarangan mengganggu lebih jauh. Karena mereka tidak dapat memastikan apakah roh jahat dalam tubuh Kaisar Formasi Langit telah dimusnahkan sepenuhnya, ada kemungkinan mereka akan dibunuh dan usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Mereka berdua dengan hati-hati melihat ke dasar batu kuno. Di dasar batu, sosok Kaisar Formasi Langit diselimuti dengan rune yang padat. Situasi ini berlangsung selama hampir 10 menit, sebelum mereka berdua menyadari rune mulai meredup dan menghilang, sedikit demi sedikit. Seiring dengan menghilangnya rune, tubuh Mu Chen dan Zantai Liuli telah menegang dengan energi spiritual yang melonjak di sekitar mereka sebagai persiapan untuk menghadapi kejadian mendadak. Di bawah tatapan hati-hati mereka, tanda di tubuh Kaisar Formasi Langit akhirnya benar-benar hilang. Ketika wajahnya terungkap di depan mereka sekali lagi, wajah jahat dan terdistorsi sebelumnya telah menghilang, diganti dengan tampilan yang tenang. Wajahnya masih agak pucat, tapi sudah kehilangan keseramannya dari sebelumnya. Dia duduk di dasar batu dan matanya yang tertutup rapat tiba-tiba, dengan lembut bergetar sebelum dia perlahan membukanya di bawah tatapan waspada dan gugup dari Mu Chen dan Zantai Liuli. Dia membuka matanya dan meregangkan lehernya yang agak kaku, sebelum menundukkan kepalanya. Dia melihat telapak tangannya, lalu kegelapan dan pasukan batu di bawah sebelum menghela nafas. Setelah puluhan ribu tahun, roh jahat itu akhirnya terbunuh, suaranya sedikit serak, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, suaranya tidak terlalu menusuk telinga dan memiliki penuaan tambahan di dalamnya. Mu Chen dan Zantai Liuli bertukar pandang, tetapi mereka tidak berani menyelanya. Siluet di dasar batu telah mengangkat kepalanya saat dia melihat Mu Chen dan Zantai Liuli. Melihat tatapannya,
tubuh keduanya menegang, tetap waspada. Apakah kalian yang mengaktifkan formasi pertempuran ini untuk membunuh roh jahat itu dan membangunkan sisa kesadaranku? Melihat kedua orang itu, siluet itu tersenyum lembut. Mu Chen dan Zantai Liuli bertukar pandang, lalu menganggukkan kepala. Senior ini adalah, Mu Chen ragu-ragu sebentar, sebelum bertanya dengan hati-hati. Ketika siluet itu mendengar kata-kata Mu Chen, dia tidak bisa menahan senyum dan mengangkat tangannya. Dengan tekanan lembut, Battle Wheel yang deras dan tak terbatas menyapu dari bawah dan kemudian segera terdiam, sebelum kembali ke pasukan batu. Melihat tindakannya, Mu Chen dan Zantai Liuli sama-sama memiliki kegembiraan dan kelegaan di mata mereka. Itu karena, selain Kaisar Formasi Langit sendiri, siapa lagi yang bisa dengan mudah memimpin kehendak pertempuran pasukan batu. Bab 886 Teknik Kehendak. Sebuah cahaya melonjak di tanah merah ini, sangat menghilangkan kegelapan saat Kaisar Formasi Langit dengan santai melambaikan tangannya di dasar batu kuno, menekan keinginan menakutkan dari pasukan batu. Menyaksikan adegan ini, bahkan Mu Chen dan Zantai Liuli terkejut tanpa henti, sebelum mereka merasa sangat lega. Karena siluet itu bisa dengan santai memimpin kehendak pertempuran pasukan batu, maka tidak ada keraguan dalam identitasnya. Setelah Kaisar Formasi Langit menyatakan identitasnya, dia menyapu pandangannya yang lembut ke wilayah ini. Pemandangannya masih tetap sama, meski sudah bertahun-tahun. Tetapi dia tahu bahwa ada transformasi besar di dunia 1000 besar saat ini. Tatapan Kaisar Formasi Langit berhenti pada pasukan batu di bawah pada akhirnya dengan kilatan kesedihan di wajahnya. Saat itu, karena mereka telah membantunya menekan roh jahat di tubuhnya, pasukan batu dengan sukarela membantu tubuh mereka menjadi patung dan tetap di sini untuk selamanya. Mu Chen dan Zantai Liuli bertukar pandang tetapi mereka tidak berani mengganggu Kaisar Formasi Langit, yang masih mengenang kesedihan. Itu karena mereka tahu bahwa yang terakhir hanyalah roh yang tersisa. Jika mereka membuatnya marah dan membuatnya menghilang, maka upaya yang mereka lakukan untuk datang ke sini akan sia-sia. Untungnya, Kaisar Formasi Langit tidak terlalu lama berada dalam kondisi itu. Dia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan tersenyum ke arah Mu Chen dan Zantai Liuli. Kalian berdua masih sangat muda tapi kalian bisa sampai di sini dan berhasil membunuh roh jahat, aku agak terkejut. Junior ini beruntung mendapatkan Battle Seal yang ditinggalkan oleh senior, sehingga saya dapat mengaktifkan formasi pertempuran yang ditinggalkan senior. Kalau tidak, hanya dengan kekuatan kita berdua, bagaimana kita bisa melawan roh jahat itu? Zantai Liuli mengulurkan tangannya ke arah potongan batu yang hancur. Itu adalah sisa-sisa segel batu yang dia ledakkan. Kaisar Formasi Langit mengangkat tangannya saat pecahan batu jatuh ke tangan Zantai Liuli. Dia melihatnya sebelum tersenyum. Jadi itu adalah Battle Stone Seal yang kutinggalkan saat itu. Kamu, gadis, agak ditakdirkan denganku. Petik 2. Mendengar kata-katanya, mata Zantai Liuli berkilat gembira saat dia melirik Mu Chen. Senior, jika bukan karena bantuannya untuk menahan roh jahat kali ini, aku mungkin tidak akan bisa membangunkanmu. Ketika Mu Chen mendengar bahwa Zantai Liuli benar-benar mengucapkan kata untuknya, dia tercengang sebelum menganggukkan kepalanya ke arah yang terakhir untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yang terakhir tidak serakah dan tidak mengambil semua upaya untuk dirinya sendiri. Tindakannya membuatnya meningkatkan perasaan baik padanya. Karakter Zantai Liuli ini jauh lebih baik daripada Xiao Tian, dia pasti orang yang layak diajak berinteraksi. Kaisar Formasi Langit tertawa, lalu berkata dengan makna yang dalam-dalam kata-katanya, meskipun aku tertidur, aku tahu semua yang telah terjadi. Jika Anda telah mengambil semua pujian untuk diri Anda sendiri, mungkin saya akan membenci Anda. Petik 2. Tawanya mengandung kekaguman. Jelas, tindakan Zantai Liuli yang tidak disengaja telah mendapatkan poin yang menguntungkan darinya. Zantai Liuli dan Mu Chen bertukar pandang dan yang pertama dalam hati menepuk dadanya yang besar, bersukacita, dan bahkan membuat Mu Chen tersenyum. Menghapus identitas komandannya, dia hanyalah seorang wanita yang sedikit lebih tua darinya. Aku adalah seseorang yang seharusnya sudah mati. Karena kalian bisa sampai di sini, itu berarti kita ditakdirkan. Meskipun menurut aturan, warisan Master Formasi Pertempuran hanya dapat diturunkan kepada satu orang, karena saya akan menghilang, semua aturan ini tidak valid. Kaisar Formasi Langit perlahan berkata. Mu Chen dan Zantai Liuli bersukacita di dalam hati mereka. Tak lama setelah itu,
mereka menemukan mengapa informasi mengenai Battle Formation Masters sangat langka. Ternyata mereka hanya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalian berdua memiliki bakat yang cukup baik dalam Battle Wheel, pohon muda yang cukup bagus dengan kualifikasi untuk menjadi Master Formasi Pertempuran, kata Kaisar Formasi Langit, yang membuat kegembiraan melonjak di wajah Mu Chen dan Zantai Liuli. Melalui putaran dan belokan, bukankah mereka mengincar informasi dari Master Formasi Pertempuran dengan memasuki reruntuhan kematian meskipun ada bahaya? Master Formasi Pertempuran lahir dari Master Array Spiritual. Tetapi karena fakta bahwa mereka berada di jalur yang berbeda, Master Array Spiritual mengendalikan energi langit dan bumi, sementara Master Formasi Pertempuran bergantung pada kekuatan tenaga kerja. Suara tua Kaisar Formasi Langit perlahan terdengar di wilayah gelap ini dengan Mu Chen dan Zantai Liuli memperhatikan pidatonya. Mereka tidak berani mengendur dari bagian manapun karena informasi apapun yang berhubungan dengan Battle Formation Masters terlalu langka. Tetapi persyaratan untuk menjadi Master Formasi Pertempuran sangat keras. Jika para ahli biasa memiliki kemauan yang sedikit lebih kuat, mereka dapat memerintahkan kehendak pertempuran sebuah pasukan. Tetapi mereka memiliki batas dan sulit bagi mereka untuk mengalahkan kuantitas. Mu Chen dan Zantai Liuli keduanya diam-diam mengangguk. Ada banyak yang bisa memimpin Battle Wheels, komandan berbagai pasukan bisa mencapainya. Tapi jumlah Battle Wheel yang bisa mereka kendalikan terbatas. Itu karena, ketika Battle Wheel mencapai batas tertentu, wasiat mereka tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Jika mereka dengan paksa mengendalikannya, mereka akan dimakan olehnya. Alasan dibalik ini tidak sulit ditebak. Hanya Battle Wheel yang lemah atau kuat. Kaisar Formasi Langit dengan samar berkata, dan energi keinginan berbeda dengan energi spiritual. Ia tak berbentuk, tanpa wujud. Ini ilusi tanpa apa-apa di dalamnya. Sulit bagi orang biasa untuk berhubungan dengannya. Secara umum, kekuatan keinginan mereka adalah sesuatu yang mereka bawa sejak lahir. Tetapi terlepas dari bakat mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk memerintahkan kehendak pasukan yang berjumlah 1 juta. Petik 2. Lalu, mengapa Battle Formation Masters bisa mengendalikan pasukan yang berjumlah 1 juta atau bahkan puluhan juta? Zantai Liuli mau tak mau bertanya. Kaisar Formasi Langit dengan ringan tersenyum. Itu karena Master Formasi Pertempuran dapat mengembangkan keinginan mereka. Kembangkan kemauan. Mata Mu Chen dan Zantai Liuli praktis menyipit pada saat yang sama, dengan kemegahan atau ketidakpercayaan di wajah mereka. Hal misterius dan ilusi seperti wasiat juga bisa dikembangkan. Mengapa mereka tidak pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya? Senior, bagaimana kemauan itu bisa dipupuk? Zantai Liuli bertanya dengan tidak percaya. Kehendak adalah ilusi dan tanpa bentuk yang tidak bisa disentuh oleh para ahli biasa, belum lagi mengolahnya. Bentuk kehidupan antara langit dan bumi dapat berkultivasi, jadi mengapa tidak bisa? Kaisar Formasi Langit mengajukan pertanyaan alih-alih menjawabnya. Zantai Liuli dan Mu Chen bertukar pandang dan mereka terdiam. Mereka hanya bisa tersenyum pahit tak percaya. Kaisar Formasi Langit adalah ahlinya, jadi dia secara alami ahli di bidang ini. Jadi terlepas dari bagaimana mereka merasa sulit untuk percaya, mereka hanya bisa menerima kenyataan. Untuk setiap Master Formasi Pertempuran, metode untuk menumbuhkan keinginan mereka sangat berharga. Sejak zaman primordial, metode budidaya wasiat sangat langka. Jika bukan karena mereka hanya memiliki pewaris untuk setiap generasi, itu tidak akan diturunkan dengan mudah. Kaisar Formasi Langit melanjutkan. Mu Chen terdiam. Jadi warisan Master Formasi Pertempuran ternyata disegel dengan sangat rapat. Tidak heran mengapa setelah kesengsaraan di zaman primordial, jumlah Master Formasi Pertempuran sangat kecil. Warisan mereka semua tertutup rapat, jadi pada akhirnya sulit bagi mereka untuk tersebar luas. Itu bukan alasan mengapa Master Formasi Pertempuran langka. Itu karena jalur kultivasi kemauan sangat berbahaya. Jika kultivasi gagal, kehendak orang itu akan menjadi kacau dan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kesadaran mereka. Oleh karena itu, jika mereka tidak menemukan orang yang cocok, mereka tidak akan dengan mudah mewariskan metode kultivasi. Kalau tidak, siapa yang bisa mengambilnya jika satu demi satu mati setelah mewariskannya? Kaisar Formasi Langit dengan lembut menghela nafas. Dia pasti merasa masam di hatinya karena sulitnya mewariskan metode Master Formasi Pertempuran. Hal-hal seperti wasiat adalah ilusi, bahkan banyak pembangkit tenaga listrik merasa tidak terbiasa dengannya. Oleh karena itu,
sebagian besar keinginan mereka dipertahankan pada keadaan paling awal. Jika mereka menderita luka berat dan mengakibatkan kesadaran mereka menjadi kacau, itu adalah harga yang akan membuat seseorang ketakutan. Wajah Mu Chen dan Zantai Liuli berubah serius. Mereka pasti terkejut dengan betapa berbahayanya teknik kehendak itu. Lagi pula, jika itu adalah Divine Art, tidak apa-apa jika mereka gagal. Tapi untuk teknik kehendak, tidak apa-apa jika mereka berhasil. Tetapi jika mereka gagal, mereka akan menjadi orang yang terbelakang. Itu adalah sesuatu yang tidak semua orang berani kultivasi. Tetapi, pada saat yang sama, ketika Mu Chen merasa takut di dalam hatinya, dia juga merasa agak luar biasa. Dunia seribu besar ini dipenuhi dengan segala macam misteri. Meskipun energi spiritual sangat mendasar, ada juga sosok luar biasa lainnya yang berhasil membuka saluran lain. Dan jika seseorang berhasil mencapai batas saluran itu, mereka tidak akan lebih lemah dari mereka yang berada di jalur energi spiritual. Hanya saja fokus mereka tidak sama. Saya telah memberitahu Anda berdua tentang risiko teknik kehendak. Apakah kalian masih mau melanjutkan? Kaisar Formasi Langit berkata sambil tersenyum. Zantai Liuli mengepalkan tinjunya saat dia dengan tegas menganggukkan kepalanya. Bakatnya dalam energi spiritual tidak luar biasa, jadi bahkan jika dia berkultivasi dengan pahit sepanjang hidupnya, sulit baginya untuk mendapatkan pencapaian apapun di bidang itu. Jadi jika dia ingin menjadi ahli sejati dengan kekuatan untuk melindungi klannya sendiri, dia harus berjalan ke jalur master formasi pertempuran. Mu Chen terdiam sebentar tetapi pada akhirnya, dia juga menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dia menanggung banyak hal dan di masa depan, dia masih harus mengunjungi klan Dewa Luo dan klan misterius itu untuk menjemput ibunya. Dia membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mengunjungi tempat-tempat itu, jadi dia membutuhkan semua metode yang dia bisa untuk menjadi lebih kuat. Keberanian apa? Kaisar Formasi Langit tersenyum dan tampaknya agak puas dengan keberanian yang mereka berdua tunjukkan, lalu melanjutkan, karena itu masalahnya, maka biarkan aku menguji apakah kalian cocok dengan seni kehendakku. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan 5 bola kristal terbang dari telapak tangannya. 5 bola kristal masing-masing memiliki warna yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki kilau misterius yang memancar darinya. Tatapan Mu Chen dan Zantai Liuli langsung tertarik pada mereka tanpa mengedipkan mata. Mungkin di dunia luar, 5 kristal ini sangat berharga sehingga mereka bahkan tidak dapat membelinya dengan jutaan tetes cairan spiritual berdaulat. Di antara 5 bola kristal ini, ada satu teknik kehendak lengkap yang saya tinggalkan. Adapun 4 yang tersisa lainnya, mereka tidak lengkap. Kalian berdua hanya perlu mendekati mereka dengan keinginanmu dan jika kamu cocok dengan mereka, kristal itu akan bersinar. Kaisar Formasi Langit memandang mereka berdua dan dengan lembut tersenyum. Itu akan tergantung pada keberuntunganmu untuk melihat apa yang bisa kamu dapatkan, pada akhirnya. Bab 887 Teknik Visualisasi 9 Kesengsaraan Petir. 5 kristal melayang di depan mereka berdua dengan kilau samar dan misterius yang dipancarkan dari mereka. Kilau yang dipancarkan itu tidak kuat, tetapi cukup untuk membuat seseorang terpesona dan terpana. Itu karena mereka jelas tentang harga barang-barang yang ada di kristal itu. Bahkan pasukan puncak di wilayah utara akan berebut barang-barang itu. Meskipun tidak mudah untuk menempa master formasi pertempuran, hal-hal ini setidaknya memberi mereka kesempatan untuk memelihara master formasi pertempuran. Jika mereka benar-benar berhasil memeliharanya, maka mereka akan mendapat untung besar darinya. Mata Mu Chen menatap 5 kristal sambil menjilat bibirnya. Dia dan Zantai Liuli bertukar pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di mata masing-masing. Hubungi mereka dengan keinginanmu. Kaisar Formasi Langit tersenyum sambil melanjutkan, kamu tidak bisa memaksakan dirimu untuk berkultivasi dalam teknik kehendak. Jika Anda tidak cocok dengannya, maka Anda tidak akan bisa berhasil bahkan jika Anda memilikinya. Jika Anda memaksakan jalan Anda malah akan menyebabkan diri Anda menderita cedera. Jadi jika Anda tidak ditakdirkan dengan itu, maka tinggalkanlah. Petik 2. Hati Mu Chen dan Zantai Liuli mengepal saat mereka merenungkan betapa sulitnya menjadi master formasi pertempuran. Belum lagi risiko dari teknik kehendak, mereka bahkan harus kompatibel dengannya. Tetapi mereka berdua jelas tidak memiliki wewenang untuk berbicara dan hanya bisa menghirup seteguk udara dan secara bertahap menutup mata. Hati mereka tenang dan kehendak tak berbentuk menyembur keluar. Penglihatannya menjadi gelap dan dengan gerakan keinginannya,
Mu Chen merasakan 5 gumpalan cahaya muncul di hadapannya. Kelima gumpalan cahaya itu masing-masing memiliki warna yang berbeda, tetapi masing-masing dari mereka memancarkan kilau misterius. Di antara 5 gumpalan cahaya, yang di tengah adalah yang paling menyilaukan. Jelas, kristal itu seharusnya adalah teknik kehendak yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Langit, yang merupakan yang paling lengkap. Sebaliknya, 4 yang tersisa agak lebih gelap, lebih rendah dari yang di tengah. Tapi Mu Chen tidak terkejut dengan itu. Bagaimanapun, menurut Kaisar Formasi Langit, teknik kehendak dalam 4 kristal lainnya dikumpulkan olehnya dan bukan miliknya. Kehendak Mu Chen berhenti di luar 5 kristal untuk waktu yang lama, sebelum bergerak menuju kristal tengah. Karena ada versi lengkap dari teknik kehendak, tidak mungkin baginya untuk menyerah. Tidak peduli apa, dia harus mencobanya. Jika dia cocok dengan itu, maka dia bisa kembali dari perjalanan ini dengan panen penuh. Kehendak Mu Chen menyapu dan dengan cepat mendekati kristal itu, sebelum melilitnya. Tapi ketika kehendak Mu Chen melingkari itu, tidak ada gerakan apapun dari kristal. Meskipun kilau yang memancar darinya sedikit lebih terang, itu masih jauh dari kata kompatibel. Upaya Mu Chen untuk teknik lengkap yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Langit segera gagal. Seolah-olah seember air dijatuhkan di atas kepalanya, membuat hatinya menjadi dingin. Meskipun dia tidak pernah merasa percaya diri, dia masih mengalami kemunduran ketika dia tidak cocok dengannya. Tapi kemunduran hanyalah kemunduran, Mu Chen bukan seseorang yang menyerah. Segera, dia tersenyum pahit dan menarik kembali keinginannya. Karena dia tidak cocok dengan teknik kehendak yang ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Langit, maka dia hanya bisa mencoba dengan yang lain. Ketika kehendak Mu Chen mundur, dia bisa merasakan keinginan lain mendekat. Itu jelas milik Zantai Liuli, karena dia juga merasakan pentingnya kristal itu. Surat wasiat Mu Chen merasakan wasiat Zantai Liuli melingkari bola kristal dingin itu. Berdengung, berdengung, tapi ketika kehendak Zantai Liuli melingkari bola kristal itu, Mu Chen langsung melihat cahaya intens yang memancar darinya. Bola kristal yang tidak menunjukkan reaksi atas kehendak Mu Chen telah berubah menjadi matahari mini yang memancarkan kilau yang menyilaukan. Mu Chen terdiam di adegan ini. Tapi dia masih agak optimis, hanya saja dia merasa sedikit tidak senang. Bola kristal terkutuk itu tidak bereaksi padanya tetapi bereaksi sangat intens terhadap Zantai Liuli. Apakah itu lebih suka wanita daripada pria? Ketika bola kristal itu memancarkan kilau yang mempesona, Zantai Liuli sangat bersemangat dan tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Dia dengan bersemangat membuka matanya dan melihat bola kristal itu dengan kemegahan di matanya. Aku berhasil. Zantai Liuli bergumam saat matanya menjadi sedikit merah, dia sangat bersemangat saat ini. Bakatnya dalam energi spiritual tidak tinggi dan jika bukan karena sumber daya besar dari paviliun surgawi, dia bahkan tidak akan bisa mencapai alam penguasa kelas 4. Oleh karena itu, dia tahu bahwa jalan energi spiritual tidak cocok untuknya menjadi kuat. Jadi hanya menjadi master formasi pertempuran yang bisa membuatnya menjadi kuat. Dia tidak bisa membayangkan betapa putus asanya dia jika satu-satunya jalan yang dia lewati terhalang. Paviliun surgawi menghancurkan klannya dan dengan paksa membawanya kembali ke paviliun surgawi karena mereka mengawasi bakatnya di Battle Wheel. Tetapi jika dia tidak bisa menjadi master formasi pertempuran, maka paviliun surgawi bahkan mungkin tidak meliriknya. Pada saat itu, dia dan klannya akan berada dalam bahaya. Tapi, untungnya, surga telah menutup semua pintu dan membiarkan sebuah jendela terbuka. Jalan terakhirnya yang mungkin akhirnya menyambutnya dengan tangan terbuka. Mu Chen juga membuka matanya dan menatap Zantai Liuli, yang matanya memerah karena kegembiraan. Dia tertegun sebentar, sebelum menjadi diam. Sepertinya dia punya banyak cerita di balik siluetnya itu. Dia jelas membutuhkan teknik kehendak itu lebih dari dia. Saat dia memikirkan itu, jejak belas kasihan yang dirasakan Mu Chen di hatinya telah menghilang. Meskipun menjadi master formasi pertempuran cukup bagus, itu bukan satu-satunya jalan bagi Mu Chen. Itu hanya memberinya lebih banyak kartu di lengan bajunya. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi master formasi pertempuran, Mu Chen tidak akan merasa putus asa. Lebih jauh lagi, karena teknik kehendak Kaisar Formasi Langit tidak cocok untuknya, itu tidak berarti bahwa teknik kehendak Kaisar Formasi Langit adalah satu-satunya untuknya. Sepertinya kamu benar-benar ditakdirkan denganku. Kaisar Formasi Langit tersenyum ke arah Zantai Liuli dan tatapannya menjadi lebih lembut. Terima kasih, Senior.
Zantai Liuli berkata dengan matanya yang memerah. Kaisar Formasi Langit melambaikan tangannya dan kristal itu terbang keluar. Berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke tengah alis Zantai Liuli dan menghilang dengan cepat. Ketika bola kristal memasuki bagian tengah alis Zantai Liuli, sosoknya tersentak dan dia sedikit mengernyitkan alisnya. Jelas, dia merasakan informasi tambahan di benaknya saat ini. Aku telah menyegelnya dalam pikiranmu dan kamu dapat melihatnya kapan saja kamu mau. Banyak pengalaman saya yang tertinggal di dalamnya, sehingga Anda dapat belajar darinya. Saya tidak bisa mengajari Anda secara berdampingan, dan Anda harus menempuh jalan masa depan Anda sendirian. Kaisar Formasi Langit berkata dengan lembut. Zantai Liuli membungkuk, terima kasih, Guru. Dia sudah mengubah bentuk alamatnya untuk Kaisar Formasi Langit dengan cerdas. Dari sudut tertentu, dia adalah pewaris Kaisar Formasi Langit sekarang setelah dia mendapatkan warisannya. Haha, mendengar bentuk sapaannya, Kaisar Formasi Langit tidak bisa menahan tawa saat dia menganggukkan kepalanya. Bagus. Saya tidak pernah berharap memiliki pewaris sebelum saya meninggal. Saya harap garis saya akan berkembang pesat di tangan Anda. Petik 2. Zantai Liuli dengan patuh menganggukkan kepalanya tetapi tak lama setelah itu, dia sedikit canggung dan menatap Mu Chen. Itu karena yang terakhir masih mempertahankan sikap dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak mendapatkan apa-apa. Kaisar Formasi Langit memandang Mu Chen juga dan merenung sebentar. Ada 4 kristal yang tersisa. Mengapa Anda tidak mencoba dan melihat apakah Anda kompatibel dengan mereka? Ini semua diperoleh oleh saya selama zaman primordial. Jangan berpikir bahwa saya hanya mengambilnya, teknik yang ada di keempat kristal ini semuanya memiliki nama yang menggetarkan. Jika bukan karena mereka dirusak, mereka pasti akan jauh melebihi teknik kehendak yang kutinggalkan. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tercengang saat dia melihat 4 bola kristal yang tersisa dengan kaget. Dia awalnya berpikir bahwa itu hanya barang biasa, dia tidak berharap mereka memiliki asal seperti itu. Rusak dan tidak selesai, tatapan Mu Chen berkedip saat dia tersenyum. Sepanjang perjalanannya ke sini, dia mendapatkan cukup banyak barang yang tidak lengkap. Tubuh abadi matahari besar yang dia kembangkan adalah versi tubuh abadi primordial yang kurang. Karena itu, dia agak tertarik pada hal-hal yang belum selesai. Kalau begitu, biarkan aku mencobanya. Mu Chen mengendalikan keinginannya dan menutup matanya sekali lagi. Kehendaknya tersapu dan diselimuti ke arah 4 bola kristal. Baik Zantai Liuli dan Kaisar Formasi Langit memandang Mu Chen, merasakan wasiat yang terakhir menyelimuti 4 kristal lainnya dan menunggu. Tapi itu hampir 1 menit dan tatapan mereka membeku. Itu karena mereka melihat cahaya menyilaukan tiba-tiba memancar dari bola kristal yang terletak di paling kiri. Bola kristal itu berwarna hitam, dengan kilat berkelap-kelip di atasnya dan gemuruh guntur yang samar-samar. Kaisar Formasi Langit terkejut melihat tingkat kompatibilitas yang tinggi antara Mu Chen dan bola kristal itu. Tatapannya melintas dengan noda keheranan di kedalaman matanya. Mu Chen juga membuka matanya saat ini dan melihat bola kristal dengan kaget. Dia melambaikan tangannya dan kristal itu terbang, lalu perlahan mendarat di tangannya. Mu Chen ragu-ragu sebentar, sebelum menghancurkan kristal itu. Kilauan cahaya memasuki tubuhnya, tubuh fisiknya merasakan sentakan, seolah-olah seseorang telah muncul dengan dentuman guntur. Ledakan gemuruh bergema dengan kilat dengan cepat membentuk karakter kuno yang mengambang di depan matanya dan Mu Chen melirik situasi saat ini. Teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir. Bab 888 Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan. Teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir. Mu Chen perlahan membuka matanya dengan gemuruh guntur yang menggelegar di benaknya, sebelum kata-kata kuno yang terbentuk dari kilat menjadi tertanam dalam di benaknya. Meskipun dia belum melihat lebih dalam pada teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir ini, dia merasakan tekanan keras menyebar di benaknya karena suatu alasan. Teknik ini benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan itu. Ketika Mu Chen membuka matanya, Kaisar Formasi Langit telah melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi aneh. Senior, bolehkah saya menanyakan asal-usul teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir ini? Mu Chen bertanya karena penasaran. Dilihat dari reaksi Kaisar Formasi Langit, teknik visualisasi ini tampaknya memiliki sejarah di baliknya. Teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir ditinggalkan di zaman kuno oleh Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan. Kaisar Formasi Langit tersenyum.
Meskipun suaranya masih agak tenang, Mu Chen bisa merasakan gelombang abnormal ketika dia berbicara tentang Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan, yang tampaknya merupakan bentuk penghormatan. Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan. Mu Chen cukup terpesona dengan gelar yang mendominasi ini, tetapi dia segera memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Itu karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang senior ini, tetapi dia juga harus menjadi master formasi pertempuran, kan? Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan adalah master formasi pertempuran yang bisa mencapai level 10 juta rune di zaman kuno. Kaisar Formasi Langit perlahan berkata. Tetapi ketika dia berbicara tentang 10 juta rune, matanya dipenuhi dengan kerinduan. 10 juta rune, tapi Mu Chen merasa sakit kepala tentang kerinduan Kaisar Formasi Langit. Itu karena dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak terbiasa dengan istilah Battle Formation Masters. Apa artinya 10 juta rune? Sepertinya kamu adalah anak anjing yang bahkan tidak berada di pijakan Battle Formation Masters. Melihat betapa bingungnya Mu Chen, Kaisar Formasi Langit sedikit terdiam dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena kamu bisa membentuk Spirit of Battle Wheel, maka kamu juga harus tahu klasifikasi mereka yang berbeda, kan? Mu Chen ragu-ragu sebentar saat dia menyelidiki, ini jumlah rune, kan? Dia tidak memiliki pengetahuan tentang master formasi pertempuran. Lagi pula, dia hanya mengandalkan inderanya untuk membentuk Spirit of Battle Wheel dari 5 pasukan. Tapi sepertinya semakin banyak rune yang ada di Battle Wheel Spirit, semakin kuat itu. Kaisar Formasi Langit menganggukkan kepalanya, di antara master formasi pertempuran di zaman kuno, jumlah rune dikategorikan. Secara umum, kategorisasi berada dalam 4 tingkatan. Master Formasi Pertempuran 10.000 rune, Master Formasi Pertempuran 100.000 rune, Master Formasi Pertempuran jutaan rune, dan Master Formasi Pertempuran 10 juta rune. Mendengar klasifikasi aneh, sudut bibir Mu Chen berkedut. Master Formasi Pertempuran ini benar-benar malas bahkan memiliki klasifikasi kasar untuk level mereka. Tetapi meskipun kasar, itu sangat langsung sampai-sampai Mu Chen harus mengakui bahwa itu sangat jelas hanya dari namanya sendiri. Tetapi jumlah rune di sini tidak menyiratkan jumlah rune pada Spirits of Battle Wheel, tetapi rune yang disempurnakan setelah menggabungkan semua Battle Wheels. Kaisar Formasi Langit menjelaskan. Mu Chen tercengang, sebelum ada kilatan di benaknya dan dia mengerti apa yang dia maksud. Ketika dia memerintahkan 5 pasukan sebelumnya, ada beberapa ribu rune di masing-masing Spirits of Battle Wheel. Jika mereka ditambahkan bersama-sama, dia akan mencapai 10.000. Tapi itu tidak berarti bahwa dia telah mencapai level Master Formasi Pertempuran 10.000 rune. Itu karena, kecuali dia bisa menggabungkan Battle Wheels dari 5 pasukan bersama-sama dan membentuk Spirit of Battle Wheel yang baru, dan memiliki lebih dari 10.000 rune, barulah dia bisa dianggap sebagai Master Formasi Pertempuran 10.000 rune yang asli. Semakin jauh kamu pergi, semakin sulit untuk memperbaiki rune. Zantai Liuli dengan lembut berkata dari samping, saya memerintahkan pasukan Azure, yang berjumlah 30.000, tetapi jumlah rune yang dapat saya saring adalah sekitar 9.000. Masih ada jarak untuk mencapai 10.000. Saat dia berbicara, Zantai Liuli mengungkapkan kepercayaan diri di wajahnya saat dia tersenyum. Tapi itu karena aku sengaja mengendalikan mereka. Setelah mencapai keberhasilan yang lebih rendah dari teknik visualisasi yang diberikan kepada saya oleh guru ini, mudah untuk mencapai tingkat Master Formasi Pertempuran 10.000 rune. Petik 2. Mu Chen dalam hati memukul bibirnya. Ketika dia memimpin pasukan 9 meter, yang berjumlah sekitar 5.000, dia bisa memperbaiki kira-kira 4.000 rune, sedangkan Zantai Liuli hanya bisa membentuk 9.000 rune dengan 30.000 pasukan Azure. Jadi orang bisa melihat betapa sulitnya memperbaiki rune ketika jumlahnya meningkat. Menurut perkiraan Mu Chen, jika dia bisa memimpin pasukan yang kuat seperti pasukan Azure, dia mungkin bisa memperbaiki 10.000 rune. Alasan dia bisa merasakan itu mungkin karena dia adalah Master Array Spiritual, dan keinginannya sedikit lebih kuat daripada keinginan Zantai Liuli. Ada 2 poin yang berhubungan dengan pemurnian rune. Kuantitas dan kualitas pasukan, dan yang lainnya adalah kekuatan kemauan seseorang. Kaisar Formasi Langit terus menjelaskan untuk Mu Chen, yang tidak tahu apa-apa tentang Master Formasi Pertempuran. Sebuah pasukan mewakili Battle Wheel, faktor penting untuk Battle Formation Masters dan Battle Wheel adalah dasar dari rune. Lebih jauh lagi, kekuatan kemauan terwakili jika Anda bisa mengendalikan Battle Wheels mereka.
Petik 2. Mu Chen mengangguk. Untuk seorang master formasi pertempuran, pasukan mereka seperti artefak surgawi dan akan mewakili energi artefak surgawi itu. Jika kehendaknya lebih kuat, itu berarti artefak surgawi akan mampu menampilkan kekuatan yang lebih kuat juga. Bagi seorang master formasi pertempuran, 10.000 rune adalah garis pemisah. Jika kamu berhasil menyempurnakan Spirit of Battle Wheel dengan 10.000 rune, maka akan ada perubahan total dalam kekuatannya. Itu karena, ketika Spirit of Battle Wheel dapat memperbaiki 10.000 rune, itu berarti ia telah mencapai kesuksesan yang lebih rendah di Battle Wheel. Pada saat itu, Battle Wheel akan mengalami evolusi menjadi Battle Cells. Battle Wheel menjadi Battle Cells. Mu Chen memiliki kebingungan tertulis di wajahnya, karena dia cukup asing dengan ini. Segel pertempuran adalah tingkat kontrol yang lebih tinggi terhadap kehendak pertempuran. Sama seperti Divine Arts dalam mengolah energi spiritual, mampu melepaskan kekuatan Battle Wheels sepenuhnya. Secara alami, 10.000 rune mewakili garis bawah dari formasi pertempuran peletakan. Hanya dengan mencapai level itu seseorang dapat menyusun formasi pertempuran yang dapat sangat meningkatkan Battle Wheels dan membentuk berbagai cara untuk menyerang. Zantai Liuli berkata dari samping. Mu Chen berseru kaget, lalu menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah tahu bahwa Battle Wheels bisa digunakan sedemikian rupa. Memikirkannya saja, cara dia sebelumnya menggunakan Battle Wheel sangat kasar. Secara umum, ketika Spirit of Battle Wheel membentuk 10.000 rune, itu bisa dibandingkan dengan ahli Realm Sovereign kelas 7. Dan jika mencapai 50.000 rune, bahkan seorang ahli Realm penguasa kelas 8 akan takut, sedangkan 100.000 rune pertempuran dapat menghadapi penguasa kelas 9. Kaisar Formasi Langit berkata dengan samar. Mu Chen menyipitkan matanya dengan sok jauh di dalam. Spirit of Battle Wheel dengan 100.000 rune sebenarnya bisa menghadapi penguasa kelas 9. Lalu, seberapa menakutkan master formasi pertempuran jutaan rune itu? Apakah Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan adalah keberadaan yang menakutkan yang dapat menghadapi penguasa surgawi? 1 juta rune sebanding dengan Earth Sovereigns, sementara Battle Wheel Spirit dari 10 juta rune adalah sesuatu yang bahkan seorang Heavenly Sovereign tidak akan hadapi secara langsung. Kekuatan mengerikan itu bahkan bisa memusnahkan pesawat bawah dengan jentikan jari. Kaisar Formasi Langit berbicara dengan ekspresi berat. Hancurkan pesawat bawah. Hati Mu Chen bergetar. Saat itu, ketika dia memahami apa yang disebut formasi jantung pertempuran, pemandangan yang dia lihat tampaknya adalah Hydra berkepala 9 yang tak berujung dan besar yang memusnahkan pesawat bawah yang menampung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, Mu Chen tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang dia memikirkannya lagi, Hydra berkepala 9 itu sepertinya dipenuhi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, dengan jumlah yang mungkin melebihi 10 juta. Aku tidak pernah berharap Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan memiliki asal yang begitu hebat. Mu Chen tersentak kagum. Keberadaan semacam itu jelas merupakan keberadaan puncak antara langit dan bumi. Dia bisa dianggap sebagai pilar besar di dunia 1000 besar. Sepertinya dia telah kehilangan kesempatan untuk diberikan dengan yang lain sebagai gantinya. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan warisan Kaisar Formasi Langit, dia telah mendapatkan sesuatu yang ditinggalkan oleh keberadaan yang menakutkan. Tapi jangan cepat puas setelah mendapatkannya. Teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir tidak lengkap, itu hanya metode budidaya 4 kesengsaraan. 5 lainnya telah lama hilang. Namun demikian, jika Anda mampu mengolah keempat kesengsaraan, tidak sulit bagi Anda untuk memperbaiki beberapa ratus ribu rune. Sedemikian rupa sehingga dengan kompatibilitasmu itu, kamu bahkan mungkin bisa berhubungan dengan 1 juta rune. Kaisar Formasi Langit berkata, beberapa ratus ribu rune. Mendengar kata-katanya, meski merasa sedikit kasihan, Mu Chen tidak terlalu kecewa. Jika kesempatan memungkinkan di masa depan, dia bisa mencoba dan mengumpulkan 5 teknik kultivasi kesengsaraan yang tersisa. Karena, menurut perkiraannya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan 4 kesengsaraan awal dalam waktu singkat. Terima kasih telah mengarahkan saya, senior. Mu Chen dengan tulus menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Formasi Langit, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia tidak mendapatkan warisannya, Kaisar Formasi Langit masih membuka pintu Master Formasi Pertempuran kepadanya dan bahkan memberinya kesempatan dengan potensi besar. Dengan demikian, dia merasa bersyukur di dalam hatinya. Kaisar Formasi Langit melambaikan tangannya.
Kamu juga telah berkontribusi padaku untuk bisa menemukan penerus. Jadi wajar bagi saya untuk memberi Anda kesempatan. Petik 2. Berbicara begitu banyak, wajah Kaisar Formasi Langit menjadi sedikit dipukuli dan Mu Chen bisa merasakan kemegahan di mata mantan itu meredup banyak. Dia tahu bahwa Kaisar Formasi Langit mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebelum saya menghilang, izinkan saya memberi Anda berdua hadiah. Kaisar Formasi Langit memaksakan senyum ke arah mereka berdua dan melambaikan tangannya, menyebabkan pasukan batu di bawah bergetar dan banyak siluet membubung ke langit, berubah menjadi cahaya abu-abu, dan jatuh ke tangan Kaisar Formasi Langit. Ada 2 papan catur di tangannya dengan pasukan batu membentuk patung batu indah di papan catur, yang tampak seperti bidak catur. Dewan Kehendak Pertempuran Surgawi memang sangat berbahaya. Dengan lebih dari 10.000 pasukan batu, saya hanya berhasil membentuk pasukan catur hanya 2.000. Petik 2. Kaisar Formasi Langit melihat patung-patung batu di 2 papan catur dan dengan lembut menghela nafas, sebelum menjentikannya ke Mu Chen dan Zantai Liuli. Dewan Kehendak Pertempuran Surgawi masing-masing memiliki 1.000 pasukan batu. Jika Anda dalam bahaya, Anda dapat mengaktifkannya dan Battle Wheel mereka akan membantu Anda melewati krisis Anda. Tetapi perlu diingat bahwa Anda hanya dapat menggunakannya sekali sebelum berubah menjadi abu. Petik 2. Wajah Mu Chen dan Zantai Liuli dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka dengan hati-hati menerima papan catur kuno sebelum memberi hormat kepada Kaisar Formasi Langit. Ketika mereka membungkuk, Kaisar Formasi Langit menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, lalu perlahan bersandar di dasar batu saat kilau di matanya menjadi gelap sebelum menghilang sepenuhnya. Ketika kilau di matanya benar-benar menghilang, tubuh Kaisar Formasi Langit mulai membatu, sebelum berubah menjadi patung batu yang diam-diam duduk di dasar batu. Ketika Mu Chen dan Zantai Liuli mengangkat kepala mereka melihat Kaisar Formasi Langit yang membatu. Mereka berdua menghela nafas dengan lembut, karena mereka tahu bahwa senior yang membuka pintu Master Formasi Pertempuran ini telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Bab 889 dikelilingi. Seiring dengan sisa kesadaran Kaisar Formasi Langit yang benar-benar menghilang dari dunia ini, cahaya redup dari langit tampaknya telah menembus ruang angkasa, yang secara bertahap menerangi area merah tua ini. Zantai Liuli menatap Kaisar Formasi Langit yang membatu dengan mata merah, sebelum menghela nafas kesakitan. Dia kemudian menatap Mu Chen dan dengan lembut berkata, "Ayo kita pergi juga." Mu Chen mengangguk. Meskipun dia tidak mendapatkan warisan Kaisar Formasi Langit dalam perjalanan ke reruntuhan kematian ini, dia berhasil mendapatkan teknik visualisasi yang ditinggalkan oleh keberadaan yang bahkan lebih menakutkan, Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan, yang dia puaskan. Terlepas dari apapun, dia akhirnya tahu bagaimana menjadi Master Formasi Pertempuran sejati. Jadi dia cukup puas dengan hasil panennya dalam perjalanan ini. Zantai Liuli berbalik, tetapi ketika dia hendak pergi, tubuhnya membeku dan alisnya sedikit berkerut. Dia dengan lembut menggenggam tangannya dan cangkang batu muncul. Dia meletakkannya di dekat telinganya dan mendengarkan, sebelum wajahnya berubah drastis. Apa yang salah? Ketika Mu Chen melihat perubahan ekspresinya, wajahnya juga berubah. Ketika kami masuk ke sini, pasukan yang ditinggalkan oleh guru saya secara bertahap runtuh dan semua kekuatan saat ini merebut aura asal jatuh. Paviliun Surgawi dan Istana Mendalam Langit telah bergabung bersama untuk menangani domain Great Havenlau. Zantai Liuli perlahan berkata, "Apa?" Mendengar kata-katanya, wajah Mu Chen langsung berubah dan aura pembunuhan melonjak di matanya. Orang-orang itu memang tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Karena 5 pasukan dari domain Great Havenlau telah memasuki formasi pertempuran, mereka mungkin masih ada di sana saat ini. Tanpa 5 pasukan, domain Great Havenlau mereka pasti akan jauh lebih lemah. Meskipun ada raja, mereka harus berurusan dengan ahli puncak dari Paviliun Surgawi dan Istana Mendalam Langit pada saat yang bersamaan. Nona Zantai, meskipun kita bekerja sama di sini, kita akan menjadi musuh ketika kita meninggalkan tempat ini. Jadi jangan salahkan aku saat itu. Tatapan tajam Mu Chen diarahkan pada Zantai Liuli dan dia berkata dengan suara serius. Saat Zantai Liuli memerintahkan pasukan Azurenya, itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Mu Chen. Jika mereka bertarung pada saat itu, mungkin tidak akan ada keringanan hukuman. Meskipun Mu Chen tidak ingin bertarung dengan Zantai Liuli, itu tidak dapat dihindari karena mereka berasal dari kubu yang berbeda. Zantai Liuli menatap Mu Chen, lalu matanya menunduk.
Saya tidak memiliki perasaan bersyukur untuk paviliun surgawi. Jika bukan karena saya tidak punya pilihan, saya bahkan tidak ingin membantu mereka. Mu Chen tercengang saat dia melihat Zantai Liuli. Dia tidak berharap yang terakhir tidak memiliki perasaan protektif untuk paviliun surgawi. Klan saya awalnya adalah kekuatan biasa di tepi wilayah paviliun surgawi. Tapi soal bakatku di Battle Wheel bocor, yang membuat Divine Pavilion mencoba membuatku bergabung dengan mereka. Tapi saya tidak mau menjadi salah satu dari paviliun surgawi, jadi saya menolak. Tapi kemudian, setengah bulan kemudian, ada sekelompok kekuatan misterius yang membantai mereka, menyebabkan banyak korban pada klan saya, dan kami diselamatkan oleh paviliun surgawi pada akhirnya. Zantai Liuli berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi suaranya dingin. Selanjutnya, ketika dia berbicara tentang paviliun surgawi yang menyelamatkan mereka, tidak ada rasa terima kasih dalam suaranya. Sebaliknya, suaranya menjadi lebih dingin. Mu Chen mengerutkan kening saat dia berkata, kekuatan misterius berasal dari paviliun surgawi. Haha, mereka berpikir bahwa rencana mereka sempurna, tetapi tidak ada rahasia yang dapat sepenuhnya disembunyikan di dunia ini. Zantai Liuli dengan dingin mencibir, ketika paviliun surgawi dengan paksa membawa klan saya ke paviliun surgawi, itu dilakukan atas nama perlindungan tetapi sebenarnya, itu untuk pengawasan. Mereka memaksa saya untuk memimpin pasukan mereka dan adik perempuan saya menderita luka berat akibat bencana itu, menyebabkan dia dalam keadaan koma. Hanya ramuan pengisi jiwa 9 surga dari paviliun surgawi yang bisa menyelamatkannya. Tetapi paviliun surgawi tidak memberikannya kepada saya bahkan sampai sekarang, mereka jelas berniat untuk mengendalikan saya dengan itu. Petik 2. Saat dia berbicara, Zantai Liuli dengan erat mengepalkan tinjunya dan tetesan darah merah menetes dari jari-jarinya, dengan wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang tak bisa disembunyikan. Mu Chen terdiam, karena dia tidak menyangka Zantai Liuli menanggung cerita seperti itu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tampaknya memiliki status yang layak di paviliun surgawi, dia tidak terlalu dipercaya oleh mereka. Belasungkawa, Mu Chen menghela nafas. Zantai Liuli menggelengkan kepalanya, lalu menekan emosi di hatinya. Tetapi jika saya bisa menjadi master formasi pertempuran di masa depan, mungkin paviliun surgawi akan benar-benar menghargai saya. Pada saat itu, saya percaya bahwa mereka tidak akan berani menyeret masalah ini lebih jauh. Meskipun saya tidak memiliki perasaan apapun terhadap paviliun surgawi, itu memang tempat yang bagus yang memiliki banyak sumber daya yang disediakan untuk saya. Selain itu, sumber daya sangat penting untuk menjadi master formasi pertempuran, jadi saya tidak keberatan menanggungnya dan menunggu sampai saya menjadi cukup kuat untuk menghancurkan paviliun surgawi sendiri. Wajah Zantai Liuli ditutupi dengan embun beku, yang bahkan membuat Mu Chen merasa terkejut di dalam hatinya. Dia dalam hati memukul bibirnya. Membandingkan kekejaman, wanita secara alami lebih menakutkan daripada pria. Paviliun surgawi mungkin tidak pernah menyangka bahwa di bawah sumber daya mereka yang besar, mereka memelihara seekor ular berbisa yang akan menggigit mereka kembali. Mu Chen merenung sebentar, lalu berkata, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Aku tidak berniat bertarung denganmu. Itu karena saya merasa bahwa bahkan dengan pasukan Azure, saya masih harus membayar harga yang signifikan jika kita bertarung, dan saya tidak cukup bodoh untuk melakukannya. Zantai Liuli dengan ringan tersenyum. Mu Chen tercengang. Dengan dua faksi yang bertarung dan Zantai Liuli menjadi kekuatan yang tangguh di paviliun surgawi, akankah Fang Yi dan yang lainnya mengizinkannya untuk mencuci tangannya dari pertempuran ini? Jika saya benar-benar baik-baik saja, maka mereka secara alami ingin saya bergabung dalam pertarungan juga. Tapi bagaimana jika aku terluka? Zantai Liuli dengan licik tersenyum seperti rubah, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparkan dadanya sendiri. Uff! Seteguk darah dimuntahkan dari bibirnya yang kemerahan dan wajahnya menjadi jauh lebih pucat, mengejutkan Mu Chen sampai-sampai dia segera naik, tetapi dihentikan olehnya. Aku baik-baik saja, aku harus bertindak lebih realistis. Zantai Liuli tersenyum sambil mengacak-acak rambutnya, membuatnya terlihat agak menyedihkan. Aku akan keluar dulu dan mengklaim bahwa aku telah terluka parah olehmu. Lagi pula, aku tidak membawa pasukan Azure bersamaku dan dengan kekuatanku, aku tidak akan bisa menghadapimu. Jadi saya tidak berpikir bahwa mereka akan mencurigai apapun. Mu Chen tercengang saat dia melihat Zantai Liuli. Tak lama setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Terima kasih untuk itu.
Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan membalas budi ini. Petik 2. Mu Chen tahu bahwa Zantai Liuli telah memberinya bantuan besar kali ini. Jika dia mengambil bagian dalam pertempuran, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia pasti bisa menghalanginya. Pada saat itu, Raja harus menghadapi dua kekuatan dan secara alami akan lebih lemah dibandingkan, sehingga mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk membantu. Bahkan jika saya tidak bertindak, tidak akan mudah bagi domain Great Havenlau Anda untuk menghadapi paviliun surgawi dan istana mendalam langit. Jadi setelah kita keluar dari tempat ini, situasimu juga tidak akan lebih baik, kata Zantai Liuli. Mu Chen mengangguk dan tatapannya berubah tajam. Yakinlah, saya khawatir bahkan Fang Yi dan yang lainnya tidak mampu melahap pesta ini dari domain Great Havenlau saya. Petik 2. Zantai Liuli tersenyum dengan bibir mengerucut. Noda darah di sudut bibirnya membuatnya tampak lebih asmara tetapi dia tidak terus berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah Mu Chen. Kalau begitu, mari kita pindah. Menyelesaikan kata-katanya, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Di belakangnya, Mu Chen diam-diam menunggu sebentar, sebelum mengeksekusi kecepatannya hingga batasnya dan dengan ganas mengejarnya. Mereka berdua melakukan perjalanan dan dengan cepat berjalan menuju pintu masuk. Ruang terdistorsi di lokasi itu, sebelum mereka berdua terbang keluar seperti sambaran petir. Dengan mereka berdua keluar dari tempat itu, ruang kembali menjadi tenang dan di masa depan, tidak akan ada orang yang bisa memasuki tempat ini lagi, karena tempat ini akan hancur seiring berjalannya waktu. Suara mendesing. Ketika Zantai Liuli dan Mu Chen terbang keluar dari ruang itu, ada teriakan pertempuran yang bergema dari segala arah saat battle wheels yang ganas melonjak di seluruh wilayah ini. Mereka berdua secara alami muncul dalam formasi 4 pertempuran spiritual, tetapi berada di ambang kehancuran, karena keempat roh kehendak pertempuran telah menghilang pada saat ini. Ketika dia muncul di sini, Mu Chen bisa melihat 5 pasukan dari domain Great Havenlau sekilas. Tanpa perintah Mu Chen, mereka tidak bisa membentuk Spirit of Battle Wheel, mereka juga tidak bisa menghancurkan formasi pertempuran di sini dan pergi. 2 formasi pertempuran lainnya, sebaliknya, kosong. Formasi pertempuran Azure Dragon dan Vermilion Bird kosong dan Xiao Tian serta 3 komandan telah menghilang, mereka jelas telah merusak formasi pertempuran. Xiao Tian juga keluar. Mu Chen tidak bisa membantu menyipitkan matanya pada pemandangan ini. Melihat keluar dari formasi pertempuran, Mu Chen melihat semburan energi spiritual yang hebat dan banyak garis cahaya merobek cakrawala, lalu bentrok bersama, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar dari pertempuran yang menakutkan. Samar-samar, Mu Chen bisa melihat banyak sosok dikelilingi dalam pertempuran kacau, yang jelas merupakan pesta domain Great Havenlau. Melihat pemandangan ini, tatapan Mu Chen langsung berubah dingin. Zantai Liuli juga telah melihat situasinya, sebelum menatap Mu Chen dengan kejam dan dengan cepat melarikan diri ke arah pasukan Azure. Pada saat yang sama, suaranya yang tajam, yang dipenuhi dengan kebencian, bergema di antara langit dan bumi. Mu Chen, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Suaranya yang tajam terdengar dengan kebencian, yang menyebabkan pertempuran yang sibuk di kejauhan membeku dan banyak tatapan langsung ditembakkan, sebelum fokus pada Mu Chen dengan teriakan yang menggema. Mu Chen benar-benar berhasil keluar. Dia bahkan melukai Zantai Liuli dari Divine Pavilion. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar keributan itu, wajahnya dingin dan siluetnya bergerak. Dia secara langsung muncul di formasi pertempuran kura-kura hitam, dengan 5 pasukan dengan cemas menyaksikan para raja dikepung. Raja Mu. Ketika 5 pasukan melihat kedatangan Mu Chen, mereka langsung bersukacita, seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Mu Chen dengan dingin menganggukkan kepalanya dan mengangkat tangannya dengan suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang bergema. Aktifkan Battle Wheels Anda dan bunuh jalan keluar Anda. Bab 890 Dewa Pembantaian kembali. Gemuruh. Di tanah kegelapan ini, ada keributan besar dibandingkan sebelumnya. Tentara zombie yang menghalangi masuknya berbagai kekuatan secara bertahap runtuh dengan pemusnahan roh jahat di Kaisar Formasi Langit. Ketika sejumlah besar tentara zombie itu runtuh, aura asal jatuh di tubuh mereka dilepaskan dan telah menyebar di antara langit dan bumi. Ketika berbagai kekuatan melihat pemandangan ini, mata mereka praktis menjadi merah dalam sekejap dan tatapan mereka dipenuhi dengan keserakahan. Bagaimanapun,
sebagian besar alasan mengapa mereka memasuki reruntuhan kematian adalah untuk memperbaiki pelet asal jatuh. Dan mungkin ada banyak sekali di sini, yang merupakan jumlah yang mengejutkan. Skala pelet asal jatuh sudah cukup untuk membuka segel perbendaharaan alam penguasa bumi. Selama mereka bisa mendapatkannya, maka pasukan mereka tidak perlu khawatir tidak bisa membuka segel setelah menemukan perbendaharaan alam penguasa bumi. Oleh karena itu, bahkan kekuatan puncak wilayah utara seperti domain Great Havenlau, Paviliun Surgawi, dan Istana Mendalam Langit tergoda oleh pelet asal jatuh skala ini. Kenyataannya seperti yang diharapkan, ketika tentara zombie berubah menjadi Valen Origin Aura yang menyebar di antara langit dan bumi, pasukan puncak telah bertindak tanpa ragu-ragu dan mulai merebut Valen Origin Aura. Setelah mereka, berbagai kekuatan juga tidak mau ketinggalan dan bertindak dengan panik juga. Oleh karena itu, aliansi sementara yang mereka bentuk sebelumnya hancur sebelum aura asal jatuh yang besar. Meskipun aura asal jatuh sangat kuat, itu dengan cepat menipis di bawah persaingan 3 kekuatan puncak dan berbagai kekuatan lainnya. Setelah itu, pertempuran untuk merebut benar-benar terjadi. Berbagai kekuatan mulai membantai satu sama lain untuk merebut aura asal jatuh. Meskipun ketiganya telah mulai dengan memilih penurut, menghilangkan kekuatan yang lebih lemah, tidak mungkin 3 harimau ganas dikumpulkan di satu wilayah. Oleh karena itu, ketiga harimau ganas itu secara bertahap bentrok satu sama lain. Tetapi yang membuat orang lain terkejut adalah kenyataan bahwa di antara ketiga harimau itu, 2 harimau telah bergabung dan ingin mencabik-cabik harimau yang telah dipilih itu. Secara alami, domain Great Havenlau adalah yang dipilih. Itu karena, setelah membandingkan domain Great Havenlau dengan 2 kekuatan puncak lainnya, mereka tidak diragukan lagi lebih lemah karena semua pasukan mereka telah diambil oleh Mu Chen. Dengan hilangnya Mu Chen, tidak mungkin bagi pasukan untuk menerobos formasi pertempuran dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, domain Great Havenlau adalah yang lebih lemah. Tetapi meskipun kehilangan 5 pasukan, domain Great Havenlau masih merupakan harimau yang ganas. Keenam raja semuanya adalah eksistensi alam penguasa kelas 6 dan mereka dengan cepat menstabilkan situasi. Meskipun mereka dikelilingi oleh 2 kekuatan puncak lainnya, itu bukan tugas yang mudah bagi mereka untuk berurusan dengan 6 penguasa kelas 6. Gemuruh, energi spiritual yang kejam menyebabkan langit dan bumi bergetar di tanah kegelapan ini karena dampak energi spiritual yang mengerikan mendatangkan malapetaka, secara langsung menyebabkan tanda besar di tanah. Ledakan, ledakan. Di langit, seberkas cahaya bertabrakan, melepaskan serangan mengerikan dan setiap bentrokan akan menyebabkan ruang terdistorsi. Tapi wilayah ini jelas dikendalikan oleh Paviliun Surgawi dan Istana Mendalam Langit. Kedua kekuatan telah mengepung pasukan Great Havenlau Domain. Suara mendesing. Di langit, Nine Nether memiliki wajah dingin dengan pedang panjang berbulu hitam di tangannya yang menyala dengan api ungu, menyebabkan ruang runtuh saat dia memaksa Jenderal Surgawi dari Istana Mendalam Langit kembali. Ledakan. Setelah memaksa Jenderal Surgawi itu, yang merupakan penguasa kelas 6, kembali, energi spiritual yang mengerikan bersiul dari belakangnya. Tuan Skycroak dari Paviliun Surgawi telah melemparkan tinju besinya dan energi spiritual terbentuk menjadi Skycroak besar, yang dengan ganas menerkam ke arah 9 Nether. Wajah Nine Nether menjadi dingin saat dia membentuk segel dan energi spiritual yang tak terbatas keluar dari tubuhnya, membentuk 9 Netherworld Bird yang besar. Burung 9 Netherworld mengepakkan sayapnya dan pedang yang membelah langit menebas, berbenturan dengan Skycroak. Ledakan, energi spiritual yang kejam meledak, menyebabkan retakan muncul di ruang angkasa saat keduanya dikirim terbang kembali sebelum meletuskan energi spiritual mereka sendiri untuk menstabilkan diri. Kedua wajah mereka agak serius. 9 Nether, kalian bisa berhenti melawan. Menghadapi Paviliun Surgawi kami dan Istana Mendalam Langit, kalian ditakdirkan untuk dikalahkan. Jika kalian dengan patuh menyerahkan pelet asal jatuh kalian, aku bisa membiarkan kalian pergi. The Skycroak Lord menatap Nine Nether saat dia tertawa. Ketika Raja Skycroak tertawa, Jenderal Surgawi, yang didorong mundur oleh Nine Nether, mendekat juga, menjepit Nine Nether di antara mereka. Menghadapi 2 penguasa kelas 6, bahkan 9 Nether telah jatuh dalam kerugian. Namun, tidak ada ketakutan di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, itu akan tergantung pada apakah kalian cukup berani untuk merebut pelet asal jatuh. Jika Anda ingin melahap domain Great Havenlau kami, akan ada beberapa dari Anda yang akan tetap di sini untuk selamanya juga.
Siapa di antara kalian yang mau bergabung denganku? Mendengar kata-kata Nine Nether, raut wajah Skycrow Lord dan Heavenly General sedikit berubah. Meskipun paviliun surgawi dan istana mendalam langit telah bergabung untuk menangani domain Great Havenlaw, mereka tetap saling menjaga. Jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi cukup bodoh untuk membayar harga yang mahal dan membiarkan pihak lain mendapatkan keuntungan. Karena mereka saling menjaga satu sama lain, situasi saat ini masih dalam situasi buntu, meskipun mereka bergabung. Haha, Raja Sembilan Nether benar, seseorang harus mengorbankan hidup mereka jika mereka ingin mendapat manfaat. Raja Pemisah Gunung, yang berurusan dengan dua penguasa kelas 6 yang paling kuat dari paviliun surgawi dan istana mendalam langit, tertawa. Tawanya seperti guntur dan niat membunuh dalam nada suaranya membuat hati kedua kekuatan bergetar. Semuanya, jangan takut dengan mereka. Jika kita tidak bisa menghadapi mereka meskipun dua kekuatan kita bergabung bersama, maka saya khawatir kita tidak akan bisa membenarkan diri kita sendiri ke Paviliun Master. Di kejauhan, Fang Yi, yang mengawasi situasi ini, menggonggong dengan dingin. Memang, istana mendalam langit dengarkan, habis-habisan dengan mereka. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka akan berani mempertaruhkan hidup mereka untuk pelet asal jatuh. Liu Yan dari Istana Mendalam Langit dengan dingin mencibir. Ketika para ahli dari Paviliun Surgawi dan Istana Mendalam Langit mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba menganggukkan kepala dan melepaskan semua kekuatan mereka. Itu seperti angin kencang yang membubung dari tubuh mereka. Ketika para raja melihat pemandangan ini, hati mereka sedikit tenggelam, sebelum mereka mengatupkan gigi. Mereka hanya bisa habis-habisan dalam situasi ini. Selama mereka berhasil menyeret ini keluar sampai Mu Chen kembali dengan pasukan, kekuatan mereka kemudian akan meningkat dan pada saat itu, mereka akan dapat mengintimidasi Paviliun Surgawi dan Istana Mendalam Langit. Tepat ketika mereka akan habis-habisan, sebuah suara tajam tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, yang menyebabkan wajah berbagai kekuatan tiba-tiba berubah. Mu Chen, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Jeritan tiba-tiba menyebabkan para ahli dari berbagai kekuatan tercengang, sebelum tiba-tiba menoleh ke arah formasi pertempuran yang compang camping. Mereka melihat siluet Zantai Liuli terbang dalam keadaan menyedihkan. Di belakangnya, pasukan Azure, yang awalnya memiliki kemegahan yang mengesankan, sedikit panik karena keadaan menyedihkan Zantai Liuli dan tidak memiliki sikap tirani yang mereka miliki sebelumnya. Mu Chen, para raja bersukacita setelah mendengar kata-kata Zantai Liuli. Jelas, Mu Chen berhasil keluar. Orang itu sebenarnya tidak mati. Liu Yan memiliki ekspresi gelap saat dia mengatupkan giginya. Wajah Fang Yi juga agak gelap. Tapi untungnya, dia tahu betapa pentingnya Zantai Liuli, jadi dia segera pergi untuk menerimanya dan berkata dengan suara serius, "Apakah kamu baik-baik saja?" Zantai Liuli menyeka noda darah dari sudut bibirnya saat dia berkata dengan kebencian, "Mu Chen yang terkutuk itu benar-benar merebut warisanku dan melukaiku." Warisan itu disita olehnya. Wajah Fang Yi berubah drastis. Dia dan aku masing-masing memperoleh setengah dari warisan. Tatapan Zantai Liuli berkedip. Dia pasti tidak akan mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa, yang akan menurunkan statusnya di Paviliun Surgawi, sehingga kehilangan sejumlah besar sumber daya. Mendengar kata-katanya, baru saat itulah Fang Yi merasa lega. Dia kemudian dengan menakutkan berkata, "Tidak apa-apa. Karena orang itu berani keluar, kita biarkan saja dia memuntahkan warisan." Saat dia berbicara, tatapannya dengan gelap melihat ke formasi pertempuran yang compang camping saat angin mendesis bergema dari arah itu dan 5 pasukan besar terbang seperti belalang. Itu adalah formasi yang menakjubkan. Di atas 5 pasukan adalah siluet yang memiliki sepasang sayap emas di belakang punggungnya. Pupil hitamnya dipenuhi dengan hawa dingin yang telah melekat pada kelompok Fang Yi juga. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya dan tiba-tiba menjatuhkannya saat gonggongan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema. 5 pasukan, perhatikan perintahku. Bertarung, ledakan, pertempuran tanpa batas will menyapu seperti gelombang kaki yang sangat banyak antara langit dan bumi dengan 5 spirits of battle will berdiri di belakang Mu Chen, bersama dengan tekanan battle will yang menakutkan yang menyebabkan wajah orang lain berubah. Di bawah 5 roh besar, Mu Chen seperti dewa pembantaian yang telah kembali dan sikapnya bahkan menyebabkan penguasa kelas 6, seperti Raja Skycrow, membeku. Untuk beberapa alasan, mereka merasa bahwa Mu Chen saat ini lebih berbahaya dari sebelumnya.